Halo, selamat malam semuanya. Ayo, 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 nonton, nonton, nonton. Selamat malam semuanya. Halo, halo. Halo, halo, Mas Kiki. Bentar ya, aku invite. Halo, Mas. Halo, Oke, udah slow ya, Mas. Halo? halo, santai. Oh, sorry, sorry. Sinyalnya agak Teknis, jelek. teknis. Yuk, teknis, teknis. Yuk. Oke, bentar ya. Tunggu agak bentaran ya, biar yang nonton banyak dikit. Oh, Oke. Sibuk apa aja nih, Mas? kenapa? Lagi ini kemarin di konseria itu syuting sama Debu, terus besok Hmm? ada bikin program lagi apa ada ya biasa interview tapi apa outdoor gitu di pantai pantai apa namanya pantai Sadeng di bukit gitu. Nah, sambil inilah musik spiritual Oh, gitu sama Debu ya Debu sama Dakwok. oh ya yang agak timur tengah tuh ya, Mas. Ya orang Amerika tapi Namanya turunan Poseidon. Turki. Ya Sufi musik Sufi. Sufi, oke oke. Mm-mm. Sip, sip. Ini ngomong-ngomong temanya ternyata agak serius ya. Aku kemarin pas Inyong ngajak itu Waduh, nemu itu memang pas lagi apa namanya banyak ngerjain sesuatu ditawarkan kan gini-gini terus bilang wah aku seminggu ini ya ya. syuting lama debu kan sampai bagaimana sampai Jumat tapi Rabu itu aku minta break gitu. Nanti aku kabarin bisa bisa atau enggaknya terus ternyata wah daripada ini tak break sekalian aja lah. Jadi hari ini aku break maksudnya aku nggak Oh, ikutan ke nemenin jadi tadi WFH seharian hmm. gitu. Oke oke. Malamnya ya, makanya malamnya bisa beginian Berarti, terus baru kemarin lihat posternya kan baru dikirim sama apa di mention sama dikirim sama Inyong kan. Judulnya ya ngeri ya. kali. Oh santai Mas, itu judulnya emang biar provokatif Mas, biar 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 akademik ya, enggak nyantai aja kok Mas. biar Biar akademik. agak tinggi lah Mas. Uh, Santai santai. Enggak ini apa maksudnya, enggak yang saklek banget lah Mas, kalau mau ngalor ngidul sampai Solo juga. Siap. Yap, intinya kan aku pasti Oke. cerita apa yang memang aku alamin dan aku tahu ya. Ya pasti tak ceritain Iya ya. semuanya. Oke. Kamus berjalan. Oke, malam semuanya teman-teman. Selamat datang di Ramadan 2022 dan kali ini di hari Rabu ini kita ngobrol-ngobrol sama Mas Kiki, Kiki PA. Ini Mas Kiki ini dia seorang jurnalis, produser TV, sutradara juga iya, palu gada lah pokoknya. Aktif banget di bidang musik, skena musik. Dia juga ngeband jadi vokalis, dan kebetulan aku pernah kerja sama sama Mas Kiki di konser, jadi aku pernah magang di tempatnya dia. Dan dan kebetulan aku bantuin salah satu programnya Mas Kiki, yaitu IGIX ya, gitu, Yap. yang di Prambanan Jazz Cafe. Jadi ya sedikit banyak cukup kenal lah ya. Nah, kali ini kita bakal ngomong mengenai skena musik lokal dalam arus global. Ini mungkin gede banget, tapi santai aja sih, maksudnya dari pengalaman, tergantung pengalaman Mas Kiki aja, jadi ngalir aja, santai aja, nggak usah kepikiran akademik apa enggak, karena kalau serius banget ya sepaneng juga kan males juga yang ngantuk ya. Eh, tapi sebelumnya aku mau ngawalin dulu sih, mengenai sebenarnya kalau menurut Mas Kiki skena musik tuh apa ya Mas? Ya sesimpel apa ya? Sesimpel ekosistem sih sebenarnya. Jadi dalam Hmm, scene kan nggak cuman musisi gitu. Jadi kalau anak band hmm, ngeband gitu ya, ngeband doang
Terus ya udah ngapain ngeband, jadi musisi kamar dong gitu. Tapi dia ngeband, tapi ada yang Oke. ada promotornya, yang ada kuratornya, yang bikin acaranya, ada yang punya venue, yang punya alternative space gitu. Terus ada yang distributornya, ada yang apa publishernya, ada yang mengkritisinya, ada penontonnya pasti gitu, ada siklus ekonominya juga gitu. Dan kalau kita ngomongin scene kan dalam konteks apa ya, dalam konteks subculture gitu pastinya kan apa namanya bukan segmented ya, ya scene tertentu itu bisa genre musik, bisa juga apa namanya tongkrongan tertentu gitu, apa bahkan bisa juga lingkungan geografis atau lingkungan kota, scene Hmm, kota gitu bisa. Kalau oke. bentuknya warnanya ya itu bisa diklasifikasinya tergantung emisi apa gitu. Nah, kebetulan di scene ya, di skena yang tertarik mungkin Santi tahu kan, yang kita apa konser lagi bikin rekam skena itu, program itu. Oh iya Nah, ya, iya itu tahu. mungkin bisa sedikit mendedah apa itu scene yang lagi kita garap ya, skena. Jadi eh apa namanya? Ini program yang lagi berjalan ya, cerita sedikit ya. Jadi aku sempat Mm-mm. punya ide gitu kan, sebelumnya kan sampai hari ini kan masih bikin ada program untuk kayak semacam bukan seleksi ya, apa ya, kayak ya penyaringan talenta-talenta baru yang nanti goalnya akan tampil di festival yang rock atau yang agak cadas ke Yogyakarta, yang pop atau jazz nanti ke Prambanan Jazz gitu. Ini kita udah bikin yang ke sekarang jalan yang ketiga. Tahun lalu di Borneo, terus Hmm. kemarin waktu waktu Santi ikut bantu itu yang di mana Daya Jateng, yang sekarang yang lagi jalan ini di Jawa Barat dan Jakarta gitu. Nah, daripada cuman seleksi-seleksian doang, gue pikir ini gini-gini doang mah purba banget nih gitu. Apa namanya, ya udah lu Biasa nyari ya. band diseleksi ditonton, ya bukan biasa, itu penting, tapi ya udah itu biarkanlah tetap berjalan, tapi harus ada sesuatu yang hari ini bisa dilakukan oleh banyak orang gitu, yaitu apa ya, merecord your scene Hmm. gitu. Jadi basically sebenarnya bukan dokumenter ya, pendekatan lagi yang pendokumentasian aja gitu, nggak terlalu apa namanya Oke. dokumenter yang daki-daki gitu. Ya udah mendokumentasikan Mm-mm. scene, tapi yang membuat adalah pelaku scene-nya itu sendiri gitu. Itu yang lagi kita Iya iya buat iya. di mana di Daya Jateng. Dan saat ini berjalan ada lima lima scene, ada lima skena gitu. Di antaranya dari genre musik itu ada scene rockabilly, ada scene apa namanya skinhead, dan oi gitu. Terus ada scene apa namanya alternative space, ruang, ngomongin ruang. Terus ada scene EDM yang dimana pelakunya adalah perempuan-perempuan di dalam dunia disco gitu loh. Scene diskonya perempuan di Jogja itu kayak apa dari tahun 80, 90 dan hari ini, itu ada yang buat. Dan satu lagi ini apa, Beatlemania dan blues. Bagaimana relasinya bisa ketemu, karena di Jogja tuh sangat bukan connect ya, karena mungkin dia senang Beatles juga senang blues biasa gitu, senang blues itu ada scene-nya di Jogja. Dan ada pembuat Oh ya. ada yang mendokumentasikannya juga selama ini. Jadi gimana kalau dokumentasi kita Hmm. rangkai, fasilitasi gitu, kebetulan sama temen juga ada Anggun Priambodo sama Alvin Junata, dia menjadi apa, mentor atau fasilitator atau kawan diskusi lah lebih enaknya ya, untuk supaya Hmm. dokumentasi ini layak ditonton, enak ditonton gitu. Nah, itu sih Oke, oke dulu sip. ya kan ya. Wah, keren banget. Sampai terpikir bikin dokumentasi yang ini ya, apa yang free gitu ya. Mm-mm. Tapi gini Mas, mengenai scene itu memang ini ya, apa memang biasanya terbatas genre ya. Kalau misalnya kita iseng-iseng nih, kalau kita bandnya mau eksperimen gitu, misalnya dia band rock tapi iseng-iseng dicampur dangdut, itu tuh kayak gitu masih bisa diterima ada di skena nggak? Dan kenapa? Aku pengen tahu kenapa kok skena tuh terpisahnya berdasarkan genre sih Mas gitu. Kalau aku malah melihatnya enggak ya, enggak berdasarkan genre ya. Misalnya Hmm, scene ya. salah satu film yang lagi dibuat ini kan ngomongin alternative space itu, musik-musiknya itu nggak ada genre tertentu ya, banyak musik, ada eksperimentalnya, ada musik ke apa, hardcore-nya, ada musik apa namanya indie popnya gitu. Tapi dia ngomongin scene, maksudnya dari ruang-ruang alternatif gitu, alternative space yang ada di Jogja beberapa. Dan Hmm. gini deh, eh, 10 tahun sekali kan pasti berubah ya, terutama di Jogja ini kan. Kok ngomongin Jogja ya, kita berada dari Jogja ini kan Oke. kota banyak mahasiswa kan, di mana orang datang dan pergi gitu.
Terus begitu juga musisi-musisinya. Jadi banyak yang di Jogja itu anak band bikin band tuh karena dia kuliah bareng teman kampus, bandnya besar, tapi kemudian bertabrakan dengan kenyataan harus menikah, ditarik dealer, dipanggil orang tuanya gitu segala macam. Akhirnya bandnya ada yang bubar, ada yang LDR, ada yang apa segala macam. Nah, itu kan harus tercatat tuh gitu per 5 sampai 10 tahun pasti berubah. Nah, ini ada satu scene dia itu aktif di tahun 2000 berapa? 2010-an, 2011 mungkin 10 tahun lalu gitu, dan hari ini banyak dari mereka udah tercecer pulang kampung di kampungnya masing-masing, udah nggak di Jogja, tapi itu kan harus Aduh, dicatatkan gitu loh, artefak-artefaknya ada, iya sih. ruang-ruangnya masih ada, artefak apa posternya, dokumentasi yang berceceran tuh masih ada, tapi bagaimana nih dinarasikan gitu, dibicarakan dalam bentuk audiovisual, didistribusikan apa namanya kepada orang-orang yang memang pengen tahu, oh ternyata di Jogja tahun segini ada ini loh gitu, dan itu Iya, iya. basicnya bukan bukan berdasarkan genre. Salah satu Oke, oke. film yang dibuat teman-teman ya gitu, Iya, iya. itu ada Oke, ininya. berarti emang skena tuh dia organik banget ya, apa bahkan bisa mati ya kayak gitu, bisa hilang gitu. Itu kalau udah drop banget kayak gitu tuh selain lewat pendokumentasian tuh bisa naik lagi nggak sih, Mas? Kalau apa namanya kalau naik turun sebenarnya bukan cuma berdasarkan dokumentasi ya, tapi dokumentasi itu kan salah satu cara merawat dan apa namanya Hmm. nah misalnya kayak gini, eh, sekarang itu kita mungkin sangat mudah untuk membuat itu karena pelakunya pembuatnya itu bisa banyak gitu, bisa amatir, dan alatnya juga gampang, pakai handphone aja bisa gitu, dengan kamera Hmm. kamera pocket aja bisa. Tapi bayangin tahun 80-an yang punya cuman berapa di Jogja aja dulu, cuman ada Mahal apa banget dari itu. negara. Dari negara cuman punya TVRI, dari swasta cuman ada Puskat, yang itu adalah organisasi Hmm. keagamaan ya, organisasi Katolik gitu. Itu cuman dua itu yang Ya. melakukan proses mendokumentasikan lewat audiovisual gitu. Nah, dan kita bayangkan musisi 80 ada nggak kayak sekarang podcast-podcast kita bisa nonton. Kebetulan ada Jimmy Multazam, itu dia ada bikin ngobrol hari ini. Dia bisa wawancara banyak musisi, pelaku-pelaku scene segala macam gitu. Tapi kita bayangkan di tahun Hmm. 70-an, tahun 80-an, tongkrongan Gitorolis dulu, apa namanya yang apa namanya? Lupa gue namanya tuh. Seks bebas itu Aku juga organisasi. lupa. Aduh, gue malah lupa ya. Ya itu dari Renggi Selado kan ininya kan. Ya, Mungkin nanti ntar aja ada yang komen ya. nih. Nah, itu Hmm. apa namanya? Kayak gimana sih mereka tuh stylenya? Kayak kita kan cuma dapat cerita tutur aja atau dalam bentuk teks kan. Nah, hari ini Hmm. kan udah Ya. zaman audiovisualnya, dan itu bisa dilakukan dengan cara yang paling amatir pun gitu. Yang penting Hmm. terdokumentasikan. Jadi nggak harus nunggu BBC datang, apa Discovery Channel datang, atau Indonesiana bikin, atau TVRI bikin, tapi lu bisa bikin dengan kamera yang lu punya gitu. Oke. Oke, Mas. Jadi itu emang bedanya ini ya, bedanya Oreksas, main skena Oreksas. sama sama ini apa yang udah label gede ya kayak Mayor gitu-gitu kan mungkin lebih tertata, lebih sustain gitu ya, udah ada sistemnya. Sedangkan kalau kayak skena kan apa adanya ya, adanya apa alat dokumentasi Ya, dia apa organik tadi itu ya ya. kualitasnya ya gas aja meskipun itu seadanya. Terus ini Mas kalau secara musik, kalau Mas ngelihat musik dari skena dengan musik arus utama, musik label Mayor gitu-gitu, itu bedanya ada nggak ya Mas? Sebenarnya kalau hari ini aku nggak begitu terlalu mengikuti, dan memang dari kalau dulu memang masih ada, bukan dulu ya, zaman gue SMA atau kuliah masih ada banget. Sekarang kayaknya udah agak rancu ya. Maksudnya Hmm. apa namanya, orang-orang label pun akhirnya memakai skema di ini independen gitu. Maksudku apa Hmm, namanya, ya. kalau di jalur yang industri dia kan jelas ya, maksud gua dia main musik atau anak, kita ngomongin gini lah, dari anak band aja dulu ya. Ya. Ketika dia mau jadi, Hmm. gua mau jadi musician nih, gua mau main Hmm. band, pasti kan dia punya tujuannya masing-masing kan. Misalnya kalau yang ini ya Hmm. gue pengen main band ya, pengen nongkrong-nongkrong doang, seneng-seneng bareng teman kampus, bareng teman satu tongkrongan, bareng teman satu scene gitu. Kita sama-sama suka musik A, B, C, jadi kita bikin band ini gitu. Tapi ada juga yang band-band yang gue pengen bikin musik yang ini untuk jualan supaya gue terkenal, gue kaya raya gitu kan, ada juga gitu. Nah itu kan Iya, tergantung iya. nanti hasilnya gimana kan. Tapi ketika industri melirik itu, nah, industri ini kan pasti punya kekuatan apa, kekuatan akses, kekuatan ekonomi, Hmm. kekuatan kuasa, kekuatan media kan.
Nah, kalau Mm-mm. kita ngomongin yang mainstream itu sebenarnya siapa yang menguasai itu sih? Jadi udah bukan ini apa independen ataupun major label lagi, tapi siapa yang bisa menguasai media, yang bisa menguasai apa namanya ekonominya gitu, besar kecilnya apa bentuk besar kecilnya kapital itu sendiri gitu untuk modal ya maksudnya misalnya Oke. band independen kan juga tetap modal juga dong, gua harus rekaman, gua Mm-mm. harus tour, gua harus produksi merchandise, kan harus punya modal juga gitu. Nah tapi ketika industri Iya. besar masuk gitu ya, ya itu apa namanya ya jadinya bisa bisa diterjemahkan lagi lah, itu teman-teman Art Music Today yang lebih jago untuk nerjemahin gitu untuk Waduh. mendegangnya ya. Oke, oke. Berarti emang musik pun jadi agak politis ya, main sampai gede-gedean kapital, modal gitu-gitu. Nah, kalau sampai label gede main di skena gitu tuh hitungannya ancaman atau bisa dikolaborasiin? Ya bisa dikolaborasi sih, sebenarnya itu gatuk-gatukan aja ya, cocok-cocokan aja. Misalnya kayak di bukan di Mm-mm. mana di Indonesia gitu, kita lihat misalnya Superman is Dead gitu ya, dengan Ya. apa statementnya kan dia, gue masuk Sony gitu, gue tapi tetap tetap pantau, Mm. tidak diatur-atur secara estetika, misalnya baik itu lagu, baik itu apa cover atau apa. Ini statement mereka ya, walaupun asli gue nggak tahu Mm. juga gitu. Eh, tapi kan gatuk ya udah, dan lagu mereka juga ternyata punya pasar yang bisa lebih besar daripada dia ada di scene independen lokal. Waktu itu dia di Bali, awalnya dia bikin apa namanya apa album independen gitu, cuma dijual di distro-distro, tapi ketika dia masuk label besar kan Mm. ya dia punya masa yang besar, jadi gerakan sosial tertentu, jadi Ya. apa Mm. namanya jadi scene tertentu pada akhirnya, jadi skena baru lagi misalnya gitu gitu. Terus Hmm, atau ya, di luar menarik, juga menarik. yang politis sekalipun, misalnya kita ngeliat yang paling umum ya Rage Against the Machine misalnya gitu. Ya dia kan Mm. label besar juga, bahkan Sex Pistol pun juga di EMI dan Virgin Record gitu, label besar. Hmm, ya, 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 ya. Ramones pun Oke. di album sekian ya katanya Godfather-nya punk rock ya. Ini ngomongin punk nih, itu punk indie banget lah misalnya gitu. Tapi dia pun di album apa End of Century itu dia kerja sama Phil Spector, produser musik besar yang pernah membuat, yang bahkan bekerja sama dengan John Lennon, yang kerja sama dengan apa band-band cewek gitu, girl band yang pop banget gitu loh. Tapi dia Ramones tuh Hmm. kerja sama Phil Spector, meskipun stres ya ketika kerja kerja sama Phil Spector di album End of Century ya, karena pakai pistol-pistolan tuh di album itu gitu. Hmm. Ya jadi memang ada ya itu Hmm. cocok-cocokan aja, jodoh-jodohan aja sebenarnya. Oke, ya, Antara ya, ya. industri besar dengan Berarti musik independen misalnya gitu. ya, oke. Berarti ya teman ada, lawan ya, iya. Tapi ya temenin aja ya. Ngapain Ya, cari ya musuh? gimana kalian bisa bisa Oke. bernegosiasi sebenarnya, itu the art of negotiation. Oke. Iya sih emang soalnya emang kalau ngomongin manajemen musik itu tuh rumusnya kan emang nggak ada dan bukunya tuh ya apa ya isi-isinya kalau kita baca buku-buku itu ya tergantung negaranya, Amerika beda, Eropa beda, Indonesia apalagi. Jadi Mm-mm. ya itulah apa, melihat sekeliling lah ya, nggak usah pakem. Justru kalau pakem banget kayak pure bisnis, pure manajemen tuh malah nggak nyambung, apa nggak bisa ada kolaborasi kayak gitu-gitu. Ya makanya Sekarang gini keunikan Mas, tadi kalau kan ada ngelihat idiom. skena, hah? Mm. Oke. Iya, keunikan tadi ada Ya idiom lanjut kan, lanjut Mas, sorry there's no sorry. business like show business, nggak cuma mengasih titel tadi tuh, nyambung yang tadi. Hmm, Keunikan ini ya, kan there's no ya, ya. business like show business gitu Oke. bahasanya. Lanjut lagi, lanjut Ya, lagi. ya. Oke, Mas. Lanjut lagi. Kalau ngelihat secara kota ya, Mas, kayak misalnya skena di Jogja sama di Jakarta tuh ada beda nggak ya, Mas? Kalau Mas lihat, Ya tiap kota pasti beda-beda ya. Tiap kota pasti beda-beda. Kalau kayak kalau gimana? kalau Jakarta kan pasti ya itu tadi, karena negara kita masih 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 bukan masih ya, bekas sentralisasi itu masih kuat hingga hari ini kan. Ya Iya, iya. kita tahu lah ya. Di medianya kelihatan, Mas. Iya. Ini sebenarnya ada kaitannya juga kalau di luar ngomongin musik gitu, di film aja yang kemarin aku Oke. bikin dokumenter sejarah film di Jogja kan. Itu kan Ya. apa namanya, Jogja itu waktu tahun-tahun pasca revolusi ya, pasca kemerdekaan kan ibu kota negara kan, bahkan pusat. Ini Hmm. film, ngomongin film ya, skena film ya, kita keluar dikit dari musik gitu, Ya, nggak cuma apa-apa. bisa bisa atau Santai, santai. atau bisa bisa apa namanya, bisa mungkin dianalogikan gitu. Misalnya gini, Sip. dulu semua itu industri film itu dibangun di Jogja, ya kan, sekolah film ada di Jogja, Hmm. PH film ada di Ya. Jogja,
orang-orang pemain film, teater, Oke. semua dari apa seni tradisi apa dari tonil, ketoprak apa ada di Jogja, penonton ada di Jogja gitu. Ya, Wartawan bahkan betul. departemen penerangan dulu kantornya di Jogja. Semua ada di Jogja. Tapi Hmm, ketika ibu kota pindah ke oke. Jakarta, apalagi setelah zaman Orba, semua ke Jakarta semua. Di Jogja meninggalkan apa ya? Meninggalkan kota Ya. pelajar, diskusi, ngobrol-ngobrol. Sekolahnya pun nggak begitu jelas pada akhirnya gitu. Terus apa Mm-mm. namanya? Semua ke Jakarta semua. Nah, mungkin bisa dianalogikan Mm-mm. ya di musik juga hampir kayak gitu juga akhirnya kalau kita ngomongin duanya adalah Jakarta dengan Jogja misalnya. Ya pasti industri besar ada di Mm-mm. Jakarta gitu. Kalau kalau Iya gue sih. berstatement dari gue bikin bikin yang dokumenter film kemarin, saudara-saudara besar ya besar dalam saudara besar yang ada di yang lahir dari Jogja itu kenapa dia bisa besar karena bersentuhan dengan industri yang ada di Jakarta Iya, gitu. iya. Makanya gitu. Nah, Padahal kan nggak tahu Jogja kan kalau musisinya musik ini. beda Heeh. hasilnya. Mm-mm. Oh Kenapa iya, tadi? Jogja kan musisinya lebih beragam ya, Mas. Apa Mm-mm. yang tradisi ada, yang populer rock segala macam ada, terus ada yang serius kayak klasik pun tentu ada gitu. Tapi ya memang kalau nggak ada manajemen atau bahkan kayak suntikan duit dari Jakarta ya gitu aja jalan di tempat aja gitu, Mas. Ada yang begitu, ada yang nggak juga sebenarnya karena eh, Oh gitu. kalau ngomongin musik di Jogja, terus kayaknya bisa global gini loh. Sekarang hari ini aja Hmm. musisi duo dari Jogja aja ada siapa namanya Senyawa nih. Barusan aku tadi juga apa Oh Dem iya, Deman itu lagi tur Eropa hari ini ya. gitu. Dia nggak harus lewat Jakarta kan, langsung Iya bisa sih, bisa bisa iya. keliling dunia dia gitu. Terus Hmm. ada Yenu dengan Raja Kirik itu juga mau tur Australia dan tur Eropa, nggak lewat Jakarta juga dia gitu dari Oke, Jogja gitu. ya ya. Terus apalagi kayak gitu ada apa namanya Gabber modus operandi gitu dia nggak harus menembus Jakarta dulu Oh gitu. iya iya iya. Jadi mungkin untuk kasus-kasus tertentu apa namanya Iya. industri dalam tanda kutip yang ada di Jakarta tidak dibutuhkan orang-orang yang di daerah macam di Jogja atau di Bali misalnya atau di Surabaya atau di mana gitu. Ya ya. Mm. Oke, berarti yang skena-skena yang di luar ibu kota justru kayak bisa nyari jalurnya masing-masing ya, Mas? Iya, ya karena akses informasi dan akses apa namanya akses kesempatan gitu ya udah terbuka luas kan termasuk yang tadi kita ngomong soal pendokumentasian atau apa namanya Ya. bikin dokumenter musik kan nggak harus nunggu 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 kapital bukan kapital nunggu industri besar seperti Discovery Channel atau Mm-mm. MTV atau apa sih HBO olahraga ya apa namanya Film. BBC misalnya BBC dokumenter Iya. kan kita tonton gitu nggak harus nungguin gitu kita bisa bikin sendiri dan itu lebih otentik kalau kita Kayak ngomongin scene karena iya dari sih, kacamata scene sendiri beda kalau yang bikin adalah orang-orang dari industri besar gitu maksudnya orang media besar ya misalnya kayak gini lu ngomongin pariwisata yang ada di Jogja ketika lu ngomongin bukan pariwisata lah ngomongin tempat gitu misalnya di Gunung Kidul atau di Bantul ketika lu ngomongin ngomongin apa namanya industri Pasir Bantul ya jadinya kan kalau kita boleh sebut merek ya kayak kayak si Bolang kan atau Iya. apa si Unyil gitu yang atau apa Matrip Mat Adventure kan itu dari kacamata pusat dari kacamata Jakarta ngeliat daerah tuh Iya sih, iya. gimana nih gitu tapi kalau itu yang bikin adalah orang lokal kan beda hasilnya bahkan dari shot gambar dari Ya. shot mungkin kalau orang Jakarta ngeliat sawah wih, keren kalau orang sini biasa aja lihat sawah gue tinggal deket-deket sawah lihat sawah biasa aja gitu. Mungkin Iya, gambar-gambarnya iya. justru bukan itu gambar-gambar yang diambil gitu. Secara shot misalnya, secara narasi ya apalagi gitu. Kan di sini paling yang eksotik nih. Ya. Wah, ini orang kota gumun ngeliatnya, tapi orang sini biasa aja ngeliat apa misalnya kuliner atau apapun gitu-gitu. Nah, musik juga begitu. Ketika yang bikin adalah industri maksudku apa namanya industri media besar gitu yang mau Ya. mendokumentasikan scene musik lokal pasti hasilnya beda ketika yang bikin adalah orang lokal itu sendiri yang menceritakan ini loh scene gua dia bikin dengan kamera ini loh kamera gua ini loh cerita gua itu pasti beda sama yang dibikin sama apa namanya skema besar gitu. Oke, oke. Sama Mas Kiki kan kemarin sempat ini ya, sempat produksian di ini di mana di Lombok di Mandalika gitu untuk meriahin acara Tropical Mandalika Fest itu ya. Nah itu Mas Kiki ada nemu sesuatu yang menarik nggak di skenanya di sana? Oke, gini kita ngomongin kalau ke Mandalika itu sebenarnya kendaraannya aja ya. Maksudku dalam tanda kutip
aku ke sana karena ada acara Mandalika apa namanya Tropical Fest itu ikut bantuin lah di acaranya. Ya. Tapi secara Hmm. sosial, medan sosial itu aku Hmm. punya beberapa temen di sana gitu. Dan itu Hmm, kutub-kutub yang oke. berbeda di mana mereka ya saling kenal tapi tidak saling terkait. Itu ngomongin satu pulau di Lombok gitu. Kemarin kita juga Oh. sempat bikin diskusi ini ya di Lombok ada kemarin ada juga sempat Hmm. ada diskusi tak dibikin juga tuh posternya ya rekam skena dikasih judulnya. Hmm. Itu Ya. aku mempertemukan pelaku-pelaku yang ada di Kota Mataram, yang ada di Lombok Utara, Hmm. yang di Lombok Timur aku undang tapi karena mungkin akses dan waktu mereka nggak bisa datang, tapi aku datengin langsung juga teman-teman yang ada di Lombok Timur. Ini pergerakannya aja udah beda-beda nih, Hmm. gitu. Terus Oh, bisa warnanya gitu juga ya. beda-beda. Iya, itu satu pulau kecil. Oke. Maksudku adalah satu pulau Hmm. yang mereka merasa ada satu omongan gitu dari teman-teman di sana ketika mau mau maju mau besar gitu musisi Lombok kita terhalang sama satu pulau besar nih sama dinding besar itu Bali katanya. Karena pakai proyeksinya mungkin masih Hmm. ke Jakarta. Tapi ketika Iya sih, ya, diceritain ya. yang nggak kalau memang lu mau ke Jakarta terhalang Bali, ya gimana caranya lu bisa menguatkan karakter yang ada di tempatmu misalnya gitu kan, potensi dari kotamu Hmm. bisa lebih terlihat, dipelajarin apa yang ada dari skena di Bali sehingga dia bisa lebih bunyi daripada yang ada di Lombok misalnya gitu. Kalau lu mau lebih besar dari Hmm. Bali kasar gitu, itu adalah macam diskusi macam itu. Terus di mana di Lombok sendiri misalnya di Lombok Timur, Lombok Timur di situ ada apa namanya ada kelompok namanya Pepadu Bajang ya. Pepadu Bajang itu sebenarnya pendirinya Helmi Hmm. Jagostu. Dulu dulu dia ngebandnya sama Eros ya. Hmm. Ya anggaplah dia musisi Oke. industri lah sebelumnya gitu. Kontrak Sony kan kalau nggak salah ya sama Eros Seven. Hmm. Jagostu ampun DJ itulah. Nah, dia pulang kampung di Lombok, Hmm. bangun scene lokal di sana. Dia bikin arisan lagu bahkan arisan rekaman. Jadi band musisi-musisi itu arisan yang Hmm. menang dibikin rekaman gitu, bikin album apa dibikin single gitu. Wow, itu lucu banget, keren. Ya, ya. Dan musiknya beragam, ada hip Oke. hopnya, ada musik-musik apa humor apa bukan humor ya, musik ada Gokil Boy itu apa ya, mungkin kalau kalau di Bali itu ada Tol Bentol, Parodi kalau di ya? sini ada bukan parodi ya, kalau di sini mungkin Super Mario ya, Super Mario Bros di Hmm, Jogja tahun oke. 2000 Heeh. 2000-an gitu, 2000 2005 Heeh. 2000 itu ada kayak gitu. Di Jakarta mungkin ada siapa ya benar-benar kayak gitulah. Itu ada kayak gitu, ada yang musik pop Hmm. seriusnya gitu, pop pop gitu, itu satu scene loh mereka, Hmm. scene Lombok Timur gitu yang di Hmm, dalam oke. scene Pepadu Bajang gitu. Terus di Mataram itu juga beragam, ada surf rocknya, misalnya ada indie popnya. Hmm. Terus di utara ini lebih fuck off lagi, dalam tanda kutip mereka nggak peduli itu yang ada di Jakarta, yang ada di Bali, yang ada gue main musik gue di sini gue taunya gambus misalnya ada kayak gitu loh, itu gue mau main musik gambus, Ya. gambusnya pun di custom Hmm. alat-alatnya, drumnya itu nggak punya drum pakai Oh, iya, handphone iya. manggung, Heeh. di kampung kita baru denger cerita itu walaupun aku kenal beberapa orang itu, oh gila juga nih. Nah, itu kan kalau dia potensi itu ada scene-nya hidup ya, maksudku bukan musisinya aja, Hmm. itu ada asosiasi, ada promotornya, ada mungkin manajernya, ada labelnya, ada yang bangun industri apa ekonominya dengan merchandising misalnya gitu segala macam. Itu musik-musik Hmm. antik ajaib yang ada di Lombok Utara tuh mungkin bisa 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 didengar di mana-mana gitu. Atau Oke. ada satu belum pernah kenal sampai hari ini tapi cukup viral waktu itu yang apa Udin Sedunia kalau saya Lombok ya atau apa tuh ada yang gitu gitulah, itu kan unik-unik loh yang Kayaknya aku dari pernah Lombok dengar. yang kita punya. Iya, iya, Iya iya. kalau dari Lombok gitu. Hmm. Oke. Belum sin reggae-nya, dan ngomongin reggae juga di Lombok itu punya karakter sendiri gitu loh. Reggae kan beda-beda ketika ada di Bali, ketika ada di Jawa ya, Iya. Jawa Barat, Jakarta, yang ada di Jogja itu reggae-nya udah beda-beda. Di timur Hmm. pun reggae ada di Flores, di Ambon, Papua itu udah beda lagi gitu. Beda. Baik Heeh. maksud beda bukan cuma dari lirik dan apa bahasa ya, tapi dari style Hmm. musiknya beda. Di Padang itu reggae dengan musik-musik dicampurkan dengan apa elemen Minang gitu-gitu ada juga Hmm. pelakunya gitu. Nah Oke. di Lombok aku kemarin memperhatikan kebanyakan musisi reggae yang terkenal itu adalah bukan Lombok, maksudnya bukan orang asli Lombok ya. Jadi kayak gua gini lah, gua Hmm. dibilang gua orang Jogja, KTP gua Jogja, tapi karena kecil besar di Jakarta tumbuh tapi tetap dianggap anak Jakarta gitu. Itu ini lain lagi nih, ini lain Hmm. cerita. Tapi aku ngomongin ketika aku melihat scene reggae di Lombok yang bunyi itu banyak orang-orang dari apa orang yang datang ke Lombok dan tinggal di sana gitu. Nah, ada juga satu band Hmm. namanya Amtenar, ini lucu juga, kemarin kita mainkan di Mandalika apa Hmm. Tropical Fest. Dia tuh Amtenar tuh kan dari artinya kan pegawai negeri ya bahasa Belanda. Itu mereka tuh memang Iya. pegawai Heeh. negeri bikin band.
gitu. Itu lucu juga Oh, emang gitu. PNS ya? Ada dari orang bea cukai, ada dari orang kegubernuran apa dari apa dinas mana. Oh itu iya nama bandnya Amternar, mainnya reggae. Hmm. Wah itu unik banget gitu. Dan itu beda dengan Oke. scene yang ada di Gili. Dan di Gili kan reggae-nya ada scene dub reggae-nya, ada apa segala lebih roots reggae lah. Hmm. Nah itu beda banget lagi gitu. Satu satu pulau loh, pulau Gili loh dalam tanda kutip. Udah beragam banget kan. Ya Apalagi ya. Jogja Iya, yang banyak ya. banget pendatang, banyak banget apa orang-orang dari luar negeri datang ke sini gitu, pelajar baik pelajar-pelajar, Mm-mm. pelancong-pelancong kayak gua gini anak Jakarta udah 12 tahun di Mm-mm. Jogja gitu. Terus ada anak dari mana. Jadi perputaran apa ini sesuatu hal yang baru, sesuatu hal apa eksperimentasi itu pasti lebih banyak terjadi mungkin di Jogja dibanding kota-kota lain. Kalau aku teringat kalimatnya Bapak Ari Wulu gitu, dia bilang Jogja itu Mm-mm. ada laboratorium seninya. Laboratorium keseniannya ada di Oh Jogja, iya, lab. iya. Nah, lu mau jualannya lu ke Jakarta gitu. Itu statement beliau dan mungkin masih bisa gua amini gitu. Iya, betul, bener sih Mas. Soalnya kan Jogja kan melting pot ya kan, ya pendatang dari mana aja barat sampai timur kan ngumpul di Jogja dan ternyata kalau apa ya kalau Selo nongkrong banget jadi musik bikin musik bareng gitu. Oh ya, teman-teman yang mau tanya-tanya sama Mas Kiki atau sama aku atau kita mau ikut ngobrol bisa ya tulis di komen mau tanya apa bebas. Tapi kalau dilihat-lihat Mas, berarti emang sebenarnya Indonesia tuh keren banget ya apa karena kita kepulauan kepisah-pisah kayak tadi di Mandalika gitu tuh kekayaan musiknya luar biasa Mas. Mm-mm. Iya Eksperimennya kalau apa di kalau ngomongin budaya gitu mau adiluhung mau yang apa ya Indonesia ya mesti jagoannya lah bener ya. iya. Iya, tapi juga ini siapa ya dikolaborasikan sama musik populer itu Mas seperti yang reggae yang tadi Mas bilang itu yang di Lombok beda, di Papua beda, Ambon beda itu tuh Itu baru keren reggae banget loh. sih Mas. Iya, Baru reggae. iya, iya Terus kalau, gitu. kalau kemarin juga pas aku Eh, di Lombok eh, juga ada teman dari Kalimantan itu memperdengarkan single barunya ya apa nama bandnya gue lupa lagi. Aduh kemarin gue posting juga. Ya itu dia main punk rock gitu sepintas tuh kayak musik Celtic punk gitu, Irlandia gitu, Irish punk ya. Tapi mm-mm. ternyata itu ada dari alat Waduh, musik bisa ya. tradisional Kalimantan gitu. Tapi dia punk rock gitu. Iya ya. Kalimantan di Kalimantan Selatan. Aduh apa nama bandnya? Aduh ada di Instagram gue tuh, gue reel kalau nggak salah. Hmm. Monkey Nus apa gitu gitulah. Nah, itu keren Oke, itu. oke. Gitu. Oke, seru banget. Kalau menurut Mas Kiki yang skenanya secara kota seru banget seperti di Mandalika, ada nggak yang berkesan selain Jogja dan Mandalika? Dan Lombok ya bukan Mandalika ya, di Lombok ya. Mandalika kan kemarin Oh ya tempat oh ya beda ya beda, melting sorry. pot aja ya. Mandalika kan Lombok Selatan itu ya memang acaranya di situ gitu. Hmm, Tapi ya kalau ya. ngomongin Lombok itu karena aku mungkin punya sejarah personal ya, aku bisa dibilang hidupku tuh mulai terbuka cakrawala kehidupan loh gaya. Itu ketika aku pernah dapat Oke. tugas tinggal 1 bulan lebih, hampir dua bulan aku tinggal di Lombok itu tahun 2009 2010. Oh, Dan di sana oh sebatang kara ngapain itu sekarang Mas? siapa ya bikin video partisipasi warga. Jadi kayak apa ya? Oke oke. Kayak literasi media gitulah. Ya itu hal yang lain. Mm-mm. Nah, skema itulah yang aku curi untuk bikin rekam skena ini gitu. Kalau dulu kan bikin Oke, dokumenter berarti. tentang masyarakat lewat kacamata masyarakat setempat gitu. Ngomongin Lombok Iya. lewat orang Lombok gitu. Kenapa dia nggak pernah selama ini dibikin? Jadi Mm-mm. kamera itu kan sekarang udah jangan cuma punya yang punya duit dan yang punya alat doang misalnya gitu, yang punya kapital Mm-mm. misalnya gitu. Ya, rakyat sekarang udah punya loh dengan ini kan. Wah, ketahuan stikernya netral. Iya ya. Lu bisa Oke. ngerekam gitu. Oke. Lu Iya bisa ya. ngerekam bangsa lu bisa ngerekam kampung lu bisa ngerekam skena lu gitu dengan alat Hmm. seminimal ini loh yang sudah ada di tangan-tangan kita-kita semua gitu. Iya ya. Gitu. Mas Kiki udah sampai timur belum? Yang lebih jauh lagi timurnya. Papua, Ke Ambon. Ambon waktu itu. Ke Ambon Ambon ada yang seru nggak di sana? Heeh. seru banget karena Ada waktu yang itu seru ke nggak? Ambon itu scene hip hopnya ya, wih keren banget tuh hip hop di Ambon. Kayak di Ambon men. Ya. Ambon ya. Kalau kan tahunya kalau di Ambon kan ya gang-gang Ambon di Jakarta, wih banyak Ambon ini. Ini Mm-mm. pas aku masuk sana kan, wih gila kayak di Ambon nih. Paling aku ya di Ambon ya gua. Mm-mm. Itu masuk scene hip hop di sana itu ada hip hop anak-anak kecil, wih hip hop udah keren banget itu. Nama grupnya Manu Mata, waktu aku inget banget. Itu tahun Ya. berapa ya? Jadi ada Oke. acara bareng beberapa temen itu ke sana, undangan sih kita ke sana Hmm. gitu. Terus
ngelihat scene scene Hawaiian Ambon juga tuh lucu sebenarnya tuh. Hawaiian ya Waduh, itu apa Hawaiian musik Ambon tuh gimana tuh, Mas? Amboina musik ini loh, apa irama lautan teduh itu loh, musik-musik Hawaiian, musik-musik pantai, musik Ya. Amboina istilahnya kan. Itu walaupun aku nggak Oke. sempet berlama-lama di sana ya kan, aku pengen jadi setiap sudut itu orang ngambek kan di bandara waktu kita datang itu musik itu Hawaiian, wah anjing, keren banget. Gua kan memang seneng ya musik-musik itu ya karena Elvis kan punya Iya. album itu album Blue Hawaii kan. Terus ada aku juga suka Mm-mm. apa Peter De Freitas, George De Freitas. Yang sekarang mungkin lagi naik daun tuh ada siapa? Ada Cikini Tropical Sound, ada apa namanya? Ada Irama Pantai Selatan kan gitu. Terus dulu-dulu Mm. kan ada siapa? Polisi itu Jenderal Hugeng juga punya grup Hawaiian. Andy Tillman gitu, Oh Andy iya Tillman iya tadi iya, juga pernah grup dengar. Hawaiian juga. Nah, itu di Ambon tuh roots-nya kuat banget yang kayak begitu gitu. Dan kenapa orang Oke oke. apa namanya bukan kenapa gitu apa memang itu mungkin aku nggak tahu ya yang anak-anak mungkin Mm-mm. etnomusikologi atau anak AMT lagi lah tanggung jawab yang ngerti ini duluan mana nih Ambon sama Hawaii itu jangan gue tetap duluan duluan mana juga nggak tahu sih tapi kenapa itu disebut Hawaiian musiknya gitu. Nah, itu ada ya 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 ya. Hawaiian senior tuh itu ya si apa Hugeng ya polisi Hugeng itu Jenderal Hugeng Mm. gitu. Itu menarik di Ambon kalau di kulik musik yang kayak gitu kan sekarang lagi ngetren lagi naik daun lagi didengarkan lagi anak termasuk kalau Mm. gue memang dari dulu seneng ya musik musik Amboina itu musik-musik lagu kan Mm. di ya mungkin Inyong tau lah di Kick and the Clan kan kita sering cover dengan gaya rock and roll gitu lagu-lagu Ambon gitu di rock and roll kan tapi itu kan rootsnya kan musik musik Hawaiian sebenarnya ya musik Amboina itulah Ya apa ya namanya ya. kalau dulu ya Mm. irama lautan teduh gitulah gitu Oke oke kalau oke. ngomong Berarti itu aku paling uh, pernah ke sana ya ke Ambon itu menarik banget. oke. Oh, berarti emang cocok lah ya kalau Ambon jadi kota musik gitu. Iya, aku setuju sih waktu itu. Cuman setuju dalam artian secara apa kultural ya, secara politis mungkin nggak tahu ada agenda apa ya di situ ya. Cuman memang memang Iya ya. memang sana kotanya musikal banget. Waktu kita ketemu sama apa gubernur atau wali kota Ambon, gue lupa, pokoknya pejabat lah. Itu ada Mm. satu kali yang lucu. Kalau orang di kota lain gitu, kalau bayi lahir menangis. Kalau di sini bayi lahir sudah nyanyi dia, udah siul-siul kata gitu. Oke. Iya. Uh. Iya kan emang apa penyanyi Oh, Ambon juga suaranya bagus-bagus, skillnya musikal musiknya juga banget. oke banget. Iya. Oke oke. Terus gini Mas, kalau misal apa dengan segala macam keragaman, keanehan, keajaiban musik-musik dan skena-skena musik di Indonesia, itu Mas Kiki pernah dengar nggak bagaimana respon tanggapan orang-orang dari luar Indonesia ngelihat skena musik Indonesia yang seru banget kayak gitu? Kalau aku bab itu mungkin nggak terlalu luas ya, tapi bayangkan aku di scene yang aku apa namanya aku bukan jalanin, aku ada ya, misalnya di scene rockabilly, Ya. psychobilly, scene rock and roll. Hmm. Misalnya aku ketemu lah ada banyak orang luar yang datang ke sini. Misalnya aku ngeband kan dulu zaman masih sering di Sosro Wijaya atau di mana pertama itu kan banyak 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 Hmm. orang-orang dari luar ya Ya dari kafe. Eropa. Hmm. Nah, gitu-gitu itu Hmm. ya mereka ya gumun ngeliat anjingan ada loh ternyata di sini bahkan ya itu yang kemarin The Blend kamu tahu sendiri ceritanya Arnold dia orang Oh iya, Belanda datang ke sini iya, lagi fitness ya kan dia punya band rockabilly di iya. kampungnya di Amsterdam gitu terus ke sini karena Hmm. apa namanya menikah dengan orang Bantul dan dia meninggalkan musiknya Hmm. meninggalkan teman-temannya fokus berkeluarga tahu dia lagi ada di sebuah hotel di Hmm. hotel itu lagi ada acara rockabilly kan acara hot rod acara mobil-mobil tua dan Hmm. musiknya rockabilly gitu dia lagi fitness bajingan apa nih suara bass betul kan tum wah dia langsung weh, seperti ikan dalam lautan katanya gitu jadi Us. udah dia langsung Langsung merespon. langsung langsung ngejam padahal nggak ada yang kenal satu orang pun gitu oh ternyata ada lu Hmm. beginian gitu di Jogja gitu. Nah, iya, paling setahuku itu Oke, aja. iya. Ya, itu yang ku tahu ya, maksud bukan ku tahu yang memang aku Iya sih, alami. iya. Di scene-scene lain pasti lebih ajaib lagi cerita-ceritanya, apalagi di scene eksperimental yang aku nggak begitu apa nih ya, mungkin tahu orang tapi ya memang nggak begitu apa intim gitu loh. Ya paling datang kali dua Iya. kali, tapi kan aku nggak bermain di Mm-mm. dalam artian ya paling sebatas apa ya? Ya sebatas ya oke, berteman gitu, tapi nggak juntrung sih, tapi Mm-mm. itu kan juga ngeri. Misalnya aku ngeliat Jogja noise bombing lah berapa kali aku datang. Bayangin bisa negara Mm-mm. apa aja datang ke Jogja. Atau dulu siapa Oke. The Rock bikin sama And The Gang tuh bikin Nusa Sonic yang pas di Elo Progo itu aku Mm-mm. datang aku bikin artikelnya juga tuh soal Elo Progo. Gila musisi dari mana-mana Mm-mm. ajaib-ajaib datang ke sini gitu dan mereka juga nggak cuma main musik tapi ada bikin workshop, bikin
apa sih itu di musik kontemporer ya misalnya gitu. Ya. Ada makanya itu yang dibilang Jogja Laboratorium gitu. Ya terbukti Iya, nyata ya, begitu adanya di sini gitu. iya, bener. Eksperimennya di Jogja tapi jualannya di Jakarta. Oh, oh, jualan di sono. Contoh ini ya. Itu kalau Iya. kata dulu ya. Kata gue juga iya sih Oke. gitu. Iya sih, aku juga ngeliatnya juga kayaknya iya sih bener apa masuk akal. Ini sih Mas, aku sebenarnya ingat cerita teman-teman yang pernah magang dan juga teman-teman yang lain itu mereka kan masih clueless nih ya mengenai skena itu. Nah terus ada yang tanya bagaimana sih biar bisa eh, berpartisipasi dalam skena, bisa masuk, bisa enjoy atau bisa bahkan kontribusi di situ gitu Mas. Oh, sebenarnya bocorannya nih, itu salah satu film yang lagi dibikin sama temen-temen yang ikut di rekam skena itu dari satu film judulnya Tuhan Masukkan Aku ke Dalam Skena. Wih. Oh, oh ada Judul ya. filmnya. Ada, itu yang Iya bikin ya. ada teman-teman dari Seven Days Off ya. Dan apa namanya? Kita aku juga para fasilitator itu wah gila nih, oke nih idenya, terus eksekusinya mereka gitu, segala macem itu di film itu sebenarnya ada, tapi intinya balik ke pertanyaan ya sebenarnya ya semudah lu suka terus lu nongkrong gitu. Ya bisa juga kalau cuma jadi Oke. silent reader atau istilahnya silent reader ya, apa istilahnya Iya. cuma nonton terus Heeh. pulang atau cuma Nonton doh nonton audience. dari YouTube-nya doang itu ya jadi rumah. Tapi kalau yang ke scene ya terjun langsung, lu kan banyak nggak harus jadi musisi kan, ya jadi penonton, jadi Iya sih ya. kolektor, jadi jadi apa namanya ya bikin akun, lu foto-foto, lu posting, lu dokumentasiin gitu, lu kan juga bagian dari aktivitas di scene gitu. Meskipun itu sangat organik ya, jadi kalau kalau formal malah nggak asik sih kayaknya ya. Dibikin formal gitu, itu kalau buat gua nggak terlalu Iya asik, iya. tapi boleh aja kalau mau ada yang formal gitu. Ya, tapi ya Oke kalau oke oke. gimana caranya apa itu scene apa itu ya scene itu kan tinggal lu pilih lu sukanya apa. Di Jogja lu suka jazz, ya lu tinggal nongkrong kan anak jazz yang ada di mana, misalnya Jazz Band Senen di mana, kalau Bentara Budaya ada TBY. ada jazz dulu, ada jazz Etawa ya, terus ada di Cepit juga suka Oma Cepit juga ada suka apa namanya, ada jazz-jazzan juga gitu ya, lu di situ terus datang ke acara yang regular besar misalnya di yang lebih ngeroots itu misalnya ada beberapa festival ya, ada di Magelang tuh ada Balkon Jazz, ada Prambanan Jazz yang lebih apa namanya lebih grande gitu dengan musik internasional, atau yang lebih rootsnya ya di Ngayog Jazz paling lu bisa nongkrong serawung, itu the power of serawung tuh kalau kata Inyong. Lu bisa ke Ngayog Jazz itu kalau memang lu suka jazz. Kalau suka blues ada Jogja Blues Forum kemarin baru bikin apa blues burit, dia punya Blues on Friday tiap bulan ada. Jadi lu suka blues lu tinggal datang nongolin muka apa hadir aja datang, ya pasti udah jadi bagian dari scene itu, kenalan, ya Oke. nongkrong, mengapresiasi lagunya, mengapresiasi musisinya, mengapresiasi merchandise-nya misalnya gitu, atau mengapresiasi acaranya dengan lu mendokumentasikan dan mention misalnya gitu, itu kan udah bagian dari aktivitas sinster gitu. Oke, oke. Berarti nggak usah apa ya, nggak usah usaha yang gede-gede keren-keren ya, simple kayak foto-foto, apa ya bikin story, apa ketemu sama orang sana tuh sebenarnya kan udah cukup ya masuk dalam skena gitu. Oke, teman-teman ada yang mau Hmm. tanya nggak? Oke. Ini Ada kayaknya yang mau yang nanya-nanya? itu orang-orang ngeri-ngeri semua nih, ada Rizky Summerby guys. Iya, iya tadi, aduh jadi Ada deg-degan. Pongki Barata loh, tadi ada Pongki Barata loh. Ah, Mas Iya Pongki tadi ya. masih ada di sini, Bang Embuh udah. Ya waduh, Iqbal Lubis Sangka Color, wis ngeri. Musuh, keren, keren, keren. Siap. Ya, banget nih. Ya. Oke, teman-teman. Nah, mungkin ada mau menyanggah omonganku Ad- juga boleh loh. Ini kan berdasarkan Oke, ini. cara, Sotoy 100 iya. apa sotoy 99% sotoy, 1% fakta. Iya sih ya. Yang penting ini aja lah, Pak. Ya ngomong aja lah. Aku juga kadang kalau ngomong yang ngalor ngidul sih tadi kayak sembarangan bilang Jakarta, Jogja gitu. Hmm. Nih, cara masuk skena aku lo nuwun dulu sama Kiki Pea bawa kopi sama teh dari Mas Iqbal Lubis. Wah, Bal, mampir ke tempatmu Bal. Belum sempet-sempet nih Bal. Aduh, Cara masuk skena gitar aduh. eksperimental ya kenal Iqbal Lubis, ya kan. Follow akunnya Iqbal Lubis. Iqbal juga ngeri Aduh, juga nih, ini nggak tahu mesti ngomongin global, apa skena lokal di global salah satu yang memang pantas bicara itu ya memang orang-orang yang memang udah sering melakukan hal itu ya.
Misalnya Iya, ya. ada apa namanya, ada Iqbal, ada Senyawa, ada siapa nih, ada Mm-mm. Yenu, misalnya gitu-gitu yang apa Raja Kirik yang Mm. udah memang kerjaannya muter-muter ngubung-ngubung dunia lah tuh. Gitu-gitu. Lu bisa tanya dia gimana Mm. di global melihat scene lokal di Jogja. Itu kompeten jawabannya A1 lah istilahnya. Karena mereka yang ke sana. Kalau gua kan Oke. orang sama yang ke Iya sini sih ya. ngelihat tahu dari ya gitu. Berapa Nggak kali apa-apa. ada sih Tapi memang tawaran, bukan tawaran ya, oh, bukan ada kesempatan gitu, cuman nggak ada yang ngurusin. Mungkin iya, Inyong nih iya, kali iya. ini Inyong Masuk masuk apa skena namanya, rockabilly harus masukin punya pomade nggak Bang? Waduh. nggak minyak jelantah cukup ya kan. Yang penting punya sisir, sisir bisa bisa ngembat sisir hotel Waduh. bisa. Uh, Rizky Summer Bisu Tuh skena, wah rapi ampun banget. om. Mas Rizky Wih, Summer Bisu posisi keren-keren. mana nih deh? Di USA nih kayaknya nih. Mas Rizky Nanti ngeri nih, dia susu juga pada datang semua ya. dia punya program ini di Teater Garasi. Apa nama program ini Mas? Gue lupa waktu itu. Dia mengkurasi satu program musik gitu, dipentaskan Hmm. di apa waktu itu di Teater Garasi gitu. Itu Ya, acara ya. apa, sosok di satu scene tuh harus ada orang yang kayak gitu, ngumpulin band-band yang adain, oh Orang, ada ini oh dan di Jogja iya, ya ya. mau kayak gitu, lu mau skena independen, mau skena dangdut, dangdut tuh skena di Jogja juga Hmm. ngeri loh. Promosi Iya, dikit oh ya, jelas. silakan baca buku Babat Alas Dangdut Anyar yang sempet tak bikin bareng Michael Oh, aku HB punya Mas. Raditya itu. Itu kan ngomongin scene Aku punya dangdut di Mas. Jogja yang hari ini. Wah itu scene-nya ngeri banget. Bahkan dia ada bagaimana budaya perlawanan tentang right lagu dia dari serangan-serangan industri di luar, terutama dari Jawa Timur. Gimana cara membentengi lagu gua Iya. nggak dirampok ya dalam tanda kutip oleh industri baik Jakarta ataupun di Jawa Timur. Itu ada skemanya sendiri. Ya itu scene gitu. Hmm. Bisa mempertahankan Oke, apa oke. namanya, bukan sekedar hak ekonomi ya, tapi identitasnya juga misalnya Hmm. gitu. Apa Oh namanya, iya, punya iya. pola-pola, punya pola bagaimana memanage apa mengorganisir penontonnya gitu. Ada yang bikin Hmm. IO-nya, itu ada terus loh acara-acara gitu. Terakhir itu bahkan di kemarin sebelum puasa ya kemarin ya. Gua lupa ada Hmm. walaupun bandnya band pop ya, tapi dari scene yang temen-temennya kan anak dangdut, dangdut Jogja ya. Apa nama bandnya, Nggak Iya. Mobilum. Aku kemarin sempat diundang untuk jadi moderator bedah albumnya gitu. Dari itu malamnya tuh yang main ya, Hmm. ya ada ska reggae-nya, ada Breakfast Boy, ada itu kan scene juga mereka. Ada reggae-nya, ada ska Mm-mm. reggae-nya, ada dangdut koplo-nya, ada dangdut band-nya, ada popnya, pop Hmm, ya, menye-menyenya ya. gitu. Itu satu scene dan penontonnya satu scene itu sendiri, dan itu dia kerap membuat acara gitu. Dan bahkan kalau dari Hmm, ya, ya. analisanya mungkin apa anunya Michael, mbuhnya maksudnya itu istilahnya apa sih, tesisnya apa-apanya gitu. Ya, yang membuat dulu almarhum Didi Kempot berada di tahtanya itulah gara-gara salah satu Hmm. anak-anak muda ini, dia udah membangun jalurnya dulu, Oh iya. sehingga Didi Kempot ini berada di tahta kekuasaan sebagai the king gitu. Nah, itu Iya, sebenarnya itu yang ada terjadi. yang apa naikin. Itu dari tulisan di buku yang aku bikin itu sama Michael yang nulis kan, yang ininya aku bantu Hmm. produce gitu. Itu ada Hmm. statement kayak gitu. Di Gempot tuh nggak serta merta, nggak tiba-tiba jelek ada dia jadi besar gitu. Itu ada yang Hmm. babat alasnya sebenarnya, yang menyiapkan Iya. takhta untuk beliau. Itu sebenarnya kan kayak kayak Elvis Hmm, Presley menarik. juga misalnya. Di luar itu Iya, Elvis kan berarti. ketika tahun 80 70 kan Elvis udah jadi om-om toku kan. Om-om toku, Iya, apa namanya, apa iya. ya, sorry ya, buncit, cambang gitu. Tapi di Mm-mm. tahun 70 akhir 80 ada rockabilly revival gitu. Ada band-band di Inggris tuh, ada band-band Terry Hmm. Boys, ada anak Amerika yang hijrah ke Inggris, The Stray Cats, memainkan musik-musik Hmm. rock and roll 50s gitu. Akhirnya tren-tren musik Oke. rockabilly 50-an naik lagi gitu, dan The King-nya siapa ya? Hmm, Akhirnya ya. Elvis itulah. The King naik daun lagi kan, Elvis ya legend, padahal di tahun itu dia disenangi tapi kayak yang jaim gitu. Maksud gue Elvis itu kan om gue, itu kan om, termasuk gue pribadi gitu loh. Gue SMP itu seneng banget Elvis, tapi kalau cerita gue suka Elvis itu sama temen-temen, iya apaan musik Nggak ngkong-ngkong gitu, nyambung. musik kakek-kakek, iya musik kakek-kakek gitu. Padahal gue memang karena seneng, ya karena kasetnya ada di rumah ya, tak setel, tak dengerin sampai sekarang ya, Hmm. masih terawat dengan baik itu, per Elvisan gitu. Hmm. Ya tapi namanya kita seneng kan, sampai akhirnya ketemu Stray Cat itu, walaupun udah di era yang berapa tahun kemudian, berapa puluh tahun kemudian ya, karena Stray Cat kan ngetopnya kan ketika gue baru lahir sebenarnya, 80 Hmm, ya. awal 70 akhir gitu. Tapi
di tahun gue baru mau mulai ya setelah SMA mau kuliah lah baru kenal Stray Cat sebenarnya. Delay ya, di Hmm, umur sih. Tapi di situ lah gue makin bangga. oke. Berarti selama ini gue suka Elvis, suka Chuck Berry nggak salah men gitu. Setelah Iya, tahu iya, iya. tahu ada pelestarinya gitu dengan cara yang mungkin elegan, Hmm, yang cool gitu. Nah begitu juga itu kasus yang mungkin menurut gua hampir sama dengan yang terjadi pada Didi Kempot dengan musik koplo dengan Didi Kempotnya gitu. oke, iya. Iya bener banget, setuju banget kayak apa ya memberikan nafas baru buat lagu-lagu yang udah lama-lama. Misalnya kayak City Pop kan naik lagi, tiba-tiba di YouTube tuh keluar Iya. namanya Chandra Darusman sama Faris Mm-mm. RM. Lah ini kan lagu bapakku, lagu ibuku. Iya, Dan itu yang lagu gua komen-komen tuh kecil tuh. ini, LCRM yang itu disco komen-komen itu. juga muda-muda. Gen Z semua yang komen-komen kayak bilang nostalgia, nostalgia padahal belum lahir. Heeh. Ya Keren, karena gue keren. memang kecilnya dengerin salah satunya itu juga dengerin apa LCLR gitu, dengerin Hmm. apa ya Lomba Cipta Lagu Remaja Prambors tahun 78, 79 tuh yang musiknya Yoki kan, covernya siapa Kinan Hmm. Nasution sama Doni Fatah yang Oren itu paling gue suka tuh itu Hmm. LCL 78. Itu satu lagu favorit gue Khayal. Dan ketika nonton White Shoes tahun 2002, 2001, 2002, Hmm. 2003 pertama kali, meskipun ya gue pernah posting kemarin ya, apa kemarin kan kita Ya. bikin undang White Shoes juga. Ya White Shoes itu salah satu personel temanku SMA bahkan Hmm. teman gue band. Tapi ketika dia datang sebagai White Shoes, gue gak kenal dia sama sekali loh. Di backstage dia baru menyapa kita, ih Hmm. kok kenal, ternyata dia gitu. Wah keren lu sekarang musiknya ketika nonton lu seger banget nih ini musik yang biasa gue Oh denger waktu ya. kecil di audionya tapi gue bisa nonton langsung Iya. musik kayak gini gitu tapi gue waktu Mm-mm. itu taunya ya musik-musik kayak gitu nih yang dimainkan mereka gitu. Maksudnya kan Hmm, oke, lagu-lagunya oke. Wahyu Jabu pertama kan banyak yang buat gue ya sebagai pendengar ya itu Hmm. banyak yang nuansanya buat gue sih nuansanya itu nuansa Lomba Cipta Lagu Remaja. Ayah Apatis tuh di Hmm. album itu juga tuh si Nyong bilang tapi gue favorit gue Khayal sama apa Dalam Cinta yang Suci gue lupa judulnya itu ya pokoknya itulah yang Esa yang Kuasa itu Hmm. juga ada tuh album 78 lah CRR dan Hmm. sekarang kayaknya ngetop lagi musik-musik kayak gitu Iya, Chandra iya Mas, Darusman bener gitu banget setuju. iya Heeh. dan di Iya, Prambanan lagi Justru kalau juga akan misalnya, dimainkan juga besok si Faris RM mau diduetkan sama siapa gue liat posternya wih, apa Diskoria juga kan di mengangkat Korea tema kan itu juga eh, gitu nuansanya lagu-lagu kan. disco gitu. Heeh. Iya, wah, wah ini apa, jangan takut berkarya ya, siapa tahu kita naiknya malah 50 tahun lagi gitu pas kita udah nenek-nenek, kakek-kakek, apa ternyata Heeh. musik kita dinotis sama orang. Keren banget. Bener banget Ada ini kayak lagi yang kasusnya mau nanya? Ya, heeh. eh, kasusnya kayak ini kalau di band reggae apa ska reggae punk gitu ini Sublime dia tidak sempat vokalis itu nggak sempat merasakan ketenaran bandnya karena beberapa hari sebelum albumnya dirilis dia meninggal overdosis heroin gitu Waduh. dan Iya, ketika heeh. albumnya rilis itu semua hitsnya semua lagunya jadi hits dia terkenal dia ngetop banget undangan tur kemana-mana bahkan dapat surat waktu itu masih PO Box ya istilahnya belum Mm-mm. mention dapat surat ke rumahnya tuh yang baca bapaknya tapi banyak fansnya nggak tahu kalau dia udah meninggal karena itu dia meninggal cuma Waduh. beberapa minggu sebelum album itu rilis tapi album itu ngetop banget sebelumnya udah punya album tapi nggak Hmm. sengetop album itu album Ya. apa White I Got itu apa Santeria itu gitu Oke, oke. dalam Cita dan Aduh, Cita bener banget. ya yang penyanyi siapa tuh ya lupa semua gue deh. Terukir segalanya. Duh, malah ngebayangin mukanya gue. Nyanyi Aduh. dalam Cinta Aku dan mah nggak Cita. tahu nih masih di luar ini ku. Oh iya, Oh, ini masih belum Nyong. dengerin. Wer Supratman juga. Iya sih bener ya kan meninggalnya sebelum Indonesia Oh iya. merdeka. Oh. Sayang banget. Nggak tahu dia jadi pahlawan nasional Aduh. ya. Pahlawan nasional apa nggak salah Supratman. Iya, heeh. Dinyanyikan oleh timpan pelajar se-Indonesia Raya kan lagu itu. Mm-mm. Iya, ya. Tahun 30-an ya nggak adanya. Wah, Oh. karyanya abadi, mantap. Nah, terus the Day of the Music Day juga gitu. La Bamba kan juga gitu. Richie Valens. Ada Richie Valens, ada Buddy Holly Mm. sama The Big Bopper. Itu dia tiga musisi waktu itu lagi ngetopnya kecelakaan pesawat Mm. gitu dan Ya. yang paling ya semua mengenaskan ya namanya mati pesawat kan mengenaskan tapi buat gue yang paling mengenaskan banget ya Richie Valens itu ada film itu judulnya La Bamba dia Mm. apa namanya
apalagi perjuangan dia sebagai warga warga negara kelas 2 kelas 3 ya, orang karena turunan Meksiko kan. Ya. Itu ya masih ada rasialis saat itu. Lagunya lagunya setelah dia, bahkan sampai hari ini siapa yang nggak ada lagu Donna, ada lagu apa namanya, eh, Come On Let's Go, itu juga lagunya Richie Valens gitu. Dia rocker tapi nggak sempat merasakan ngetop ya, dia ngetop mungkin ngetop scene lokal lah gitu, kelas-kelasnya tuh ngetop lokal gitu. Tapi hari ini mendunia Oke. gitu. Iya, iya. Kayak invest ya. Oh, nih pertanyaan nih dari Mas Eri. Ngomongin Oh ya, LCLR dan lomba-lomba zaman dulu, mungkin itu pemicu tumbuhnya skena. Kalau menurut Mas Kiki, kompetisi zaman sekarang itu model gimana? Atau cuma kolaboratif pas seduluran aja? oh, menurutku sebagai Hmm, sebagai dalam tanda kutip sebagai wartawan gitu, jadi kenal banyak musisi ya. ya, kita nongkrong langsung dengan musisi A musisi B. Kalau kompetisi di luaran nggak ada, ya bisa dibilang nggak ada ya, kolaborasi perseduhan di luar, tapi di balik itu ada kompetisi tapi yang sifatnya positif ya, dalam arti oh dia udah ngeluarin ini nih, itu ada kayak gitu di Jogja, banyak kayak gitu. Wah, yang sampai gue kayak dia nih misalnya kayak gitu, itu di scene yang banyak itu ada lah, nggak semua tapi ada. Jadi itu kan maksud gue itu kompetisi ya, dan bagus sebenarnya, terpacu, wah dia udah ngeluarin gini duluan nih gitu. Itu bentuk kompetisi juga kan. Tapi kalau merespon LCR lomba-lomba zaman dulu gitu, termasuk ya mungkin festival rock ya di tahun 80 90-an itu kan, itu juga pemicu tumbuh skena, itu aku setuju banget gitu. Itu scene sendiri kan, mungkin scene apa, scene anak Menteng ya, scene Prambors kan, Prambanan Borobudur. Prambors itu kan jalan Prambanan sama jalan Borobudur kan, di nama radio itu, Radio Prambors itu tempat anak gaul banget, super gaulnya anak Jakarta tahun 70-an lah tuh di situ gitu. Dan itu ya anak-anak Menteng istilahnya dulu ya. Itu kayak Yoki, Faris RM itu kan orang-orang yang orang anak adaan semua gitu. Siapa, Nasution Bersaudara yang bikin apa, Badai Pasti Berlalu, geng-geng itu kan. Dan itu ada scene, maksudnya ada musisinya, ada komposernya, ada penulis lagunya, ada penyanyinya, ada medianya, punya Prambors. Waktu itu kan ada labelnya apa, Musika ya kalau nggak salah ya. Ada labelnya, ada apa? Itu memang pemicu tumbuh sekian, aku sepakat banget tuh. Ini art musik dari Mas Eri langsung ya. Ya itu aku Yes. sepakat. Begitu juga dengan festival rock di era apa 90-an gitu. Ada era heavy metal ya, sebelum dihancurkan oleh grunge gitu. Itu ada apa namanya, ada rock, ada power metal, ada salah satunya yang bertahan sampai sekarang ada Jamrud, masih superstar hingga hari ini kan. Ya itu kan scene itu dibentuk dari apa namanya, acara-acara kompetisi-kompetisi semacam itu gitu. Nah, dan ini balik Ya lagi sih. kemana, kalau menurut kompetisi zaman sekarang tuh modelnya gimana ya, kalau bayanganku modelnya lebih yang ya di depan, oh kita guyup, kita ini di belakang kan, oh jangan sampai sama nih gue sama dia nih, oh, dia bikin gini loh. Tapi itu bagus menurut gue, itu positif gitu. Oh di sini main, di sini, di sini kok diundang di sini, itu ada di balik-balik layar, dan itu wajar dan harus ada sih menurut gue gitu. Hmm. Walaupun di depannya Harus ya, adanya biar apa ya, Mas? ya memang untuk memacu, membuat sesuatu yang lebih berbeda dong gitu. Kalau sama-sama aja, kalau ini misalnya gini, aku dengerin ceritanya scene musik di Cikini gitu, di IKJ kan, itu orang berlomba-lomba bikin sesuatu yang Iya. beda kan. Naif udah ada gini, oh gue jangan, gue Iya. 80-an di klub, oh 80-an begini, gue yang new wave punk-nya jadi upstairs misalnya, gue yang gini-gini synth-popnya jadi gue elektrik, oh gue yang gini nih jadi ini. Itu kan sebenarnya berlomba-lomba mencari yang beda gitu, supaya jangan sama gitu. Itu kan scene juga kebetulan, Iya, apalagi kampus iklimnya seni. sangat iklimnya sangat mendukung, karena kampus seni, terus lintas disiplinnya sangat sangat apa, cair ya, kampusnya kecil, bisa ketemu lintas fakultas, lintas disiplin gitu, segala macam acara. Zaman itu gue sering nonton ya, kalau itu kan zaman itu gue dede-dedean lah, sering diajak nonton di apa, datang ke acara di situ. Itu iklimnya memang udah jadi skenanya gitu, secara organik Oke. tuh udah jadi gitu Hmm. Ini gitu. nanya lagi nih, sampai menimbulkan kelitih enggak? Kok dulu sampai santet-santetan? Yang dulu, Mas. Serem. Oh iya. Oh dulu itu bahkan ya ada di film Dua Kribo kan, itu kan kisah apa namanya, kisah-kisah macam itu kan memang memang ada kan, misalnya kayak di dalam tubuh God Bless juga kan sebenarnya ada ada sedikit polemik kan, antara tentang tentang apa, beberapa tokoh lah ya, om-om kita lah, itu juga ada dalam satu band. Tapi kalau kalau di dalam film apa, Dua Kribo itu
Itu kan antara Ahmad Albar orang kota dari luar negeri kaya, contoh jadi Hmm. rockstar gitu. Satu lagi Hmm. apa Ucup Aka kan apa namanya jalanan gitu, rocker apa namanya, Freddy lah ya, preman di dia gitu. Apa dia kayak gitu segala macam. Nah, itu diduelkan jadi cerita fiksi. Terus kalau antar genre ya yang paling terkenal kan antara rock dengan dangdut. Antara Roma Oh Irama iya, dulu tuh. Wah, di Subarja, walaupun kemarin gue nonton di podcastnya Roma Irama katanya itu bisa-bisanya media, tapi masuk akal juga sih alasannya bisa-bisanya media gitu, bikin judul yang bombastis gitu. Tapi itu, nah itu di hmm. dalam buku Babat Alas dan Anjir juga ada tuh satu scene yang ngomong Roma Iya, Irama aku versus sempat Denny baca bagian Cipto situ. versus Dangdut. Heeh. Mm-mm. Kayak gitu itu ya itu tadi bentuk kompetisi di era itu ya ngeri banget. Heeh. Ngeri Oh iya, zaman itu. sampai ada yang meninggal. Sampai ini kak, contoh populernya kan kayak Iya. Tupac Shakur tuh ya. Heeh, heeh. Iya, itu Wah. kalau di Popanu ya, East Coast West Coast ya. Wah, itu gangsta kalau itu. Gitu. Terus kalau Mm-mm. di 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 sini antar fan club kan juga sempat kayak gitu kan. Misalnya dulu Mm-mm. PW Gaskin kan ada APWG-nya kalau nggak salah, anti PW Gaskin, terus sama outsider Oh berantem iya, sama iya. Pandu eh. berantem gitu kan. Tapi Iya, itu iya. nggak tahu memang itu Iya, iya. memang ada yang menciptakan itu atau memang memang kesempitan pola pikir fans ya kan, itu lagi-lagi AMT yang wajib Mm-mm. menelitinya itu. AMT kena terus nih Waduh, kayaknya. kalau enggak ini kayak apa musik musik band-band Melayu kan juga banyak musuhnya, Mas. Iya, hari itu. Tapi gini loh, aku ngomongin musik Melayu ya. Aku pikiranku Mm-mm. akhirnya Ya. bukan pikiran apa sedikit lebih terbuka. Wah, ini industri emang gila ya. Sebegitu kerennya Mm-mm. sebenarnya. Keren dalam tanda kutip untuk yang menyukainya ya lagu-lagu. Misalnya Kangen Band Mm-mm. itu kan benar-benar dibentuk. Karena Indonesia tuh Hmm, dengan ya. dengan masyarakat yang mulai banyak ya membutuhkan idola semacam Kangen Band itu gitu, yang orang lugu dari daerah antah berantah sebenarnya kan. Dan kalau gue pernah bikin komiknya deh, dia ada unsur Elvisnya juga. Ya. Elvis kan dari antah berantah, dari kampung Memphis Tennessee. Itu kota Iya. macam apa Memphis zaman dulu dibandingkan New York, Los Angeles Hmm. ya, kalau kita baca sejarah dan ininya ya. Nah, dari Mm-mm. Lampung gitu, terus apa latar belakangnya embuh segala macam, tapi ternyata pasarnya kan gede banget. Memang musik-musik Iya, Kangen iya. Band, ada dulu The Potter apa segala macam dan era-era itulah. Itu memang tidak ditujukan untuk pendengarnya Efek Rumah Kaca, tidak ditujukan untuk fans-fansnya Superman is Dead, tidak ditujukan untuk ini, tapi memang dia punya pasar sendiri, punya skena sendiri dalam tanda Hmm. kutip. Dan aku menjadi tadi gue bilang terbuka ketika gue nonton filmnya Lola Amaria, apa judulnya? Minggu pagi di Victoria Mm-mm. Park. Itu gue terharu Ya. ketika mereka sangat menantikan Kangen Band tampil. Dan di akhir film tuh Kangen Band ini benar-benar tampil kan. Dan Kangen Band itu keren ya ternyata ya, karena dia memang menjadi hero dari orang-orang yang dia wakilkan Oke. sebenarnya. Memang bukan Iya, untuk iya, iya. orang-orang pendengarnya, bukan untuk hipster misalnya, bukan untuk punk rocker, bukan untuk sinster misalnya. Ya memang untuk orang-orang Hmm. PKI, untuk orang-orang yang ada di kota-kota kelas apa, kota-kota kelas 3 itu misalnya ya, Jogja Iya, iya. gitu. Yang Terus kabupaten urbanisasi lagi, gitu-gitu kabupaten ya. lagi, gitu. Itu kan mereka membutuhkan sosok seperti Kangen Band yang seperti dia, butuh proyeksi idola yang seperti dia. Oh, gue juga bisa Hmm. loh jadi idola. Kalau dia melihat siapa misalnya yang ganteng-ganteng dari ibu kota gitu, orang-orang itu kan terlalu jauh kan. Hmm. Tapi ketika Iya, diciptakanlah wah. sama industri modelnya Kangen Band tuh Babang Tampan gitu, juga ada siapa Wali, ada apa, itu kan nggak jauh dengan dia, nggak berjarak kan. Men, dia mewakili gua Hmm. ternyata, dan itu banyak orang diwakili, dan kita nggak bisa Oke. Iya. gue skip. Waktu itu ini sebagai pengamat ya, bukan sebagai pengamat, sebagai penikmat musik, mungkin gue jujur-jujuran nggak menikmati musik kayak gitu, jujur aja. Tapi melihat fenomenanya gitu, itu Iya. ya sangat respect sebenarnya dengan apa yang dilakukan. Ya dulu industri jualan sekalian. Begitu pun ya balik lagi Mm-mm. di scene film ya, di film juga ada yang begitu. Gue bikin film buat buat mendapatkan penonton sebanyak-banyaknya, buat menghibur masyarakat, buat jualan, ada dan berhasil Mm-mm. gitu. Nah begitu pun di musik, Hmm. ada yang idealis banget. Gue punya temen band, kalau bisa penonton gue makin sedikit, makin segmented gitu. Gue pernah ada Hmm. cerita ya, mungkin kalau ada temen yang di sini nih ya, kalau tahu ya kita kasih alis aja ya. Tapi itu cerita, tapi buat gue itu salut ya. Oke. Ada yang dalam artian gue akan main ke sini sini sini, terus gue ngasih masukan, lu bisa main ke sini besok. Ah enggak, itu terlalu mainstream. Woy. Hmm. Padahal itu Oh, dia punya aduh. cita-cita main, wah terlalu mainstream, itu ada yang kayak gitu, dan itu kan udah pilihan dia, dan is okay Mm-mm. pilihannya dia. Jadi lu mau makin memperkecil penonton lu silakan, mau memperluas penonton lu silakan, atau mau fokus pada
yang orang menyukai musik lu, target pasar lu, itu juga bagus juga. Jadi ngomongin apa, ini pasar ya kaitannya. Kalau lagu Iya. siapa Terima Kasih itu pasar bisa diciptakan ya memang iya gitu. Termasuk Mm-mm. pasarnya Kangen Band bisa diciptakan, termasuk pasarnya Efek Rumah Kaca kan diciptakan juga. Gitu. Pasarnya Iya, Superman iya, is Dead iya. itu jadi outsider, pasarnya Endang Sukamti jadi Mm-mm. Kamtis, pasarnya Seleng jadi Selengker itu kan diciptakan itu, dibangun, terus Mm-mm. dikomodifikasi deh. Udah jadi menguntungkan banyak pihak, Iya, jadi barokah buat banyak pihak kan. Ya alhamdulillah kan, iya. menguntungkan banyak orang kan. Heeh. Gitu. Ah, ini Nyong ketawa Iya, jadi saya bapak apa nih? saya kalau apa Oh, oh itu Mbak. kan pendengar kan juga nyesuaiin sama latar belakangnya dia sendiri sih. Kalau misalnya kayak Kangen Ah, Band ah. ya karena dia entah TKW, entah dia urbanisasi dari desa ke kota, ternyata lihat Kangen Band, oh nih aku banget nih, oh bisa tuh Iya, mereka suka. Terus kayak di TikTok kan naik apa jamet-jamet gitu loh Mas. iya, Kayak mirip-mirip iya. Kangen Band yang gaya Mm-mm. rambutnya kayak gitu. Awal-awal kemunculan Hmm, NDX kan juga gitu, meledak banget kan, karena orang butuh sosok kayak dia, iya. background kuli bangunan, anak dari desa, dari Jogja aja udah imogiri udah Mm-mm. siluk lagi, itu udah negara kelas berapa itu, kasarnya. Ya kan di Iya itu. Jogja Bantul, Mm-mm. Bantul imogirinya siluk. Wah kan, aku kan main ke Oh, tempat mereka juga ini kan, dan bang. sosok kayak gitu ternyata memang dibutuhkan oleh oleh penikmat musik gitu, dan memang lagu-lagunya juga Iya. kena kan, walaupun aku pribadi juga bukan pendengar Mm-mm. musik macam itu ya, ya cuman ya tahu lah Iya. setiap ini, tapi bukan harian tidak mendengar kayak gitu, tapi apa Mm-mm. itu respect banget dengan scene kayak gitu, dia kan bikin scene sendiri gitu, dan itu beda loh dengan scene dangdut Mm-mm. koplo yang ada di kota, scene NDX Oh jelas beda gitu. banget. Iya. Ritmenya beda. Secara Nendangnya musik, beda. secara pola ini, tapi apa namanya, ada rencana nih gogon-gogonan ini. Soalnya gue di captionnya kan katanya ada gogon-gogon. Ya, gogon-gogonnya semoga bisa terrealisasi, ada kejutan dari skena Siluk dengan skena apa kota Jogja, bab dangdut koplo ya. Itu menarik, itu harus ada itu. Gitu. Bentar gue ngambil kopi dulu ya sama korek. Lanjut lanjut. Oke, oke. Sebentar ya. Apa lagi nih? Oke, oke. Mungkin teman-teman lagi ada yang nanya. Mas ini ada yang nanya, Mas, Kufaku masuk skena mana? Hah? Lupaku. Sama lah ya, Itu siapa tadi? Kayaknya Kufaku. Obet nih. Obet nih skena eksperimental nih, kalau Obet metal dan eksperimental nih. Obet ngeri nih. Obet juga, ngomongin Oke, Obet nih oke. keliling dunia terus nih dia nih. Aduh, Apa namanya kalau sungguh-sungguh Kupaku dulu. ya skena apa ya? Skena YouTube kali ya, YouTuber kali gitu ya. Skena konten. Tapi lu Skena konten. menghibur loh. Kupaku Parodi tuh lah ya. nggak parodi, gue nggak tahu ya sampai sekarang. Dulu kan sempat ada Oh. tulisan anunya kan, tulisan fiksinya tuh yang seolah-olah Bobby Kupaku tuh nulis panjang lebar dan keren banget tulisannya, tapi ternyata prank kan, bukan Mm-mm. tulisan dia. Kalaupun itu tulisan dia ya Iya. keren banget, kalaupun bukan ya itu keren gitu. Tapi kita di Mm-mm. Jogja waktu itu pernah lo mau ngundang Kufaku, kita kontak beneran sama Kufaku untuk main di salah satu bar di Jogja gitu. Apa namanya? Apa namanya? Bikin di acara gitu, terus yang main band-band lokal Jogja kita undang. Gila, serius ternyata dia ridersnya apa namanya? Hmm. Mintanya ini, minta pesawatnya Garuda men, minta hotel, minta rate-nya segini, punya riders dia. Dan waktu itu kita tawar nggak Hmm. bisa. Nah ini entah gimmick dalam artian sengaja dimahalin biar nggak main, atau memang mahal beneran gitu. Hmm. Jadi Kufaku ini sampai sekarang buat pribadi ya masih kasus yang harus dituntaskan, ini kisahnya ini. Pengen ketemu mereka Us. langsung, Oke. membongkar apa yang mereka lakukan tuh menarik sebenarnya kalau kasus Kufaku ya. Ini ngomong gambar gue kok freeze gini jelek banget lagi. Oh, oh dari Mas Kiki ya ini ya, freeze-nya. Sinyal jelek Heeh. kah? Enggak Oke. wifi Ya yang penting iya. wifi. Tapi suaranya masuk sih Mas, jadi Iya. jalan terus aja Mana kali gambar lah lagi ya. jelek Ini gitu. ada Lanjut lanjut lanjut. ada yang nanya juga. Ini dari Setiawan Selo. Mas Kiki mau ikutan nanya, bagaimana pandangan Mas Kiki tentang musik instrumental di Jogja? Matur nuwun. Aduh, musik instrumental di Jogja. Nggak banyak tahu sih aku. Kalau aku yang aku tahu malah ini ya, yang surf rock kan paling ada Southern Beach Terror dulu ya. Sekarang dia bikin band Mm-mm. lagi yang Mas Bowo itu bikin apa namanya Sundancer. Terus ada juga tuh Inyong bikin eksperimental Bow Cell Sprit ya kan? Apa Bow Cell Sprit ya? Ya, sort of the Ventures gitulah. Kalau aku yang itu yang aku Hmm. nikmati, yang gue tahu paling ya sebatas itu. Tapi kalau gue memang mendengar instrumental, biasanya untuk apa santai-santai malam gitu sambil ngobrol ngopi, gue Mm-mm. setel. Gue punya playlistnya juga tuh.
Itu yang musik-musik yang tadi kita bahas di awal, musik-musik Amboina itu loh, musik-musik Hawaiian. Iya, ya. Itu Oke, eksperimental, oke. eksperimental apa instrumental, gue mendengarkan itu musik-musik Hawaiian Hmm, dan surf rock. Turunannya kan kemudian jadi surf rock. Dan di Jogja ada juga lah surf rock. pemainnya. Jadi kalau gua ngomong balik ke Jogja tadi, kalimatnya Ari Wulu yang masih gua pegang, ya, Jogja adalah Hmm, laboratorium seni terutama, dan itu berlaku untuk musik ya, untuk scene apapun ya. Maksud gua hmm. untuk film, untuk teaternya, untuk apa di Jogja laboratoriumnya ya. Lu mau nanya musik model apa gitu di Jogja, Insya Allah ada gitu. Misalnya kayak tadi ngomongin Hmm, instrumental gitu kan, yang gue tahu itu dong, tapi yang gue nggak tahu pasti lebih banyak lagi, terutama misalnya musik-musik hmm, ya, tradisi, ya. musik-musik apa Hmm. mental mental tradisi itu pasti banyak banget yang di luar radar gua kan. Oh, jelas. Ya. Mm-mm. Tapi yang Oke. gua tahu aja ya itu tadi si surf rock dan apa namanya, eh Hawaiian lagi, ya surf rock jatuhnya ya. Kalau kalau The Fancy itu apa? Pop, surf pop. Apa tuh bau spritzel itu apa, surf pop apa surf rock tuh Bus. nyong. Heeh. Nah, itu band keren itu kick judul lagu waktu gua ke nyebrang perahu ke apa Gili itu, wah gua setel, gua Hmm. ulang-ulang, set, gua jadiin ke tempat waktu itu tuh. Seru itu lagunya. Hmm. Oke, oke. Ada lagi teman-teman yang mau nanya. Nih makin panas aja nih. Seru, seru, seru. Oh, iya. Santai kok, santai. Gue Makin masih ini. santai nih. Tak ladenin nih. Ya. Oke. Soalnya kan skena kan ternyata bisa bermacam-macam termasuk dangdut pun ya hitungannya skena. Meskipun kalau Iya. di media gede gak dianggap gitu. Tapi ya begitu memang cara kerjanya skena banget, organik. Hmm, ada lagi nggak ya yang mau bertanya? Bisa bermacam-macam termasuk dangdut pun ya hitungannya skena. Meskipun kalau di media Gue ganti handphone, tapi baterainya habis nih ganti handphone. Ini kenapa freeze banget gini muka gue ya? dari tadi gimana? Ya lanjut aja, lanjut nggak apa-apa. Abaikan aja nih muka gue Lanjut yang ya. beler. Iya sih masih masih ngupload gitu. Oh Seru ada nih. Wildan, Oh Wildan ini nih. ada pertanyaan ini. Bang Kiki, Rebellion Rose kok bisa segitu melejitnya sekarang jadi macam napas baru pangrok. Menurut Bang Kiki apa penyebab utamanya? Waduh, langsung tanyakan sama Vian Sinner aja nih kalau gini, vokalisnya. Tanta, Fabian Rose bisa segitu melejit sekarang, jadi macam napas baru pangrok menurut Bang Kia penyebab utamanya. Ya penyebab utamanya musik mereka satu, secara kualitas ya, dibandingkan mungkin Hmm, band punk rock lainnya, lebih easy listening ya, lebih bisa didengarkan gitu. Terus notasi-notasinya gue hmm, nggak begitu ngerti notasi itu lebih lebih singelong ya. Terus liriknya mereka juga hmm, apa namanya, ya pasti ya semangat perlawanan, apa identitas, terus apa namanya, hmm, ya namanya udah rebellion kan, rebellion Rose gitu, jadi mungkin ya. rebel dan tetap romantis mungkin gitu ya. Tapi apa namanya, kenapa bisa melejit, dia udah punya Hmm, pasar yang selama ini dibentuk di bawah gitu, pasar yang udah ini dia mengisinya itu sebenarnya, dan dia juga mengembangkannya. Misalnya yang gue lihat pasarnya itu, misalnya sebelumnya Revolusi kan pasti udah ada, nggak jauh dari Superman is Dead kan, untuk ke timur gitu, ada hmm, outsider, ada leaders di tiap kota, ada yang lagu-lagu Liberenos itu sangat cocok di kalangan mereka gitu. Ya ya setiap ada hmm, outsider bikin bikin apa gathering kan, insya Allah gitu si Liberenos itu diundang gitu, sering dia kerap diundang situ. Nah kalau hmm, dari baratnya itu ada marginal gitu, dia punya masa yang juga cukup besar juga kan, untuk band hmm, punk semacam itu gitu, dan Rebellious mengisinya gitu dengan gayanya mereka. Jadi apa namanya, mereka melejit besar itu ya memang sudah sewajarnya menurut gua gitu, karena emang lagunya bagus, lagu singelong, kita dengerin sekali dua kali itu pasti nyantol kok lagu-lagunya Rebellion Rose, hmm, sampai selirik-liriknya, se apa namanya, se musik-musiknya gitu. hmm. Dan singelong itu kekuatan mereka sih kalau menurut gue sebagai pendengar dan teman mereka ya. Singelong apa, singelong able, wah istilah baru tuh, singelong able. Oke, ini ya apa isi listening lah ya. Mm-mm. Nih ada yang nanya nih, Rebel Soul kapan nyinden lagi ya? Wah ini teman lama nih, teman lama itu 20 tahun lalu tuh band udah bubar itu. Itu ceritanya bandku SMA nih, Wah, teman SMA ini. gokil. Oh ya ya, halo Mas. Oke. Cok Cok Cilai, pengantin baru kayaknya dia nih. Oke, nah.
Gambar gue masih freeze ya? Eh, masih nih Mas, suaranya tapi lancar sih Mas. Makanya, apa ya? Ntar gue coba Oke, matiin wifi-nya deh. Lanjut, tapi lanjut aja, lanjut. iya. Mau ini kita coba mau ngajak ya teman yang lain dari Mas Rizky Summerby. Hmm, Mas Rizky mau ikut live sama kita? Bisa di ACC atau mau mulai menarik Mas Matur Nuwun. Makasih juga Mas Setiawan tadi udah nanya-nanya. Kayak mukanya nggak ada. Udah sabar ya Mas. Oh, ini Mas Kiki out bentar ini mau refresh dulu kan kasihan ya mukanya. Freeze dari tadi ada 5 menitan. Coba kita ajak teman yang lain ya biar seru. Mas Rizky. Ini aku mau invite Mas Rizky Summerby buat ikut. Oh, Mas Rizky nggak mau. Decline. Oke, oke. Nggak apa-apa, santai Mas. Atau mungkin Mas Rizky bisa ikut-ikut, eh bisa ikut join-join di komen deh, boleh. Mas Kiki ya, kinclong. Oh iya. Tadi apa Balik lu tadi? lagi, bergerak lagi. Untuk Rizky Summerby mau masuk boleh tuh join. Bisa bertiga atau Dia dia nggak mau Mas, dia decline. oh. Mas Nggak Rizky mau ini penting aja apa? ngomong-ngomong kayak gini loh. Penting loh dia tuh. Iya makanya. Banyak ilmu yang dia lagi soalnya dia lagi penelitian juga tuh kalau nggak salah ngomongin scene Iya musik iya. Jogja. Jadi secara akademik itu apa namanya bisa dipertanggungjawabkan ocehan-ocehan beliau Oke, siap. gitu. Jadi Nih aku invite coba lagi coba nih kulik ke biar sini. oh oh Mas Rizky lagi di jalan di Oh, Sambing Rungok. Oke. Oke, oke. udah hati-hati ya Mas. Oh, ada Mas Hendra Blangkon dari Sangkakala nih, dua personil Sangkakala apa namanya Oke tertangkap ada di oke. sini gitu. Mas Mana lanjut. Mas Hendra mungkin mau join? Oh, iya. Mas Blangkon kali join bisa bersepatah dua patah kata tentang scene musik rock kabupaten yang ada dan berlipat ganda. Oh, Oke oke. gimana Mas Right. Hendra Blangkon? Coba di invite. Ada. Oh iya ya, bentar ya. Handphone yang ini kayaknya gue butuh yang ini deh, ngecas. Ntar gue coba masuk pakai ini lagi. Yang Hendra Priyardini ya. Bentar, wait. Aku mau add dulu. Wah, malah left, Mas. Malah melarikan diri. Lagi ronda kali dia itu, sampai ronda ini ada yang live nih dia. Oh, Lagi ronda. benar-benar. Tes. Bentar. Halo Mas Kiki. Loh, Mas Kiki terkik. Oke, dah. Lancar. Oke, lancar. Oke. Oh, sorry Suaranya tadi gue udah ganti. Tadi gue ganti ganti. handphone lowbat. Oke. Oh nih Mas Rizky nanya nih, menarik. Bro, skena tuh stressingnya sosial atau ekonomi? Skena apa dulu nih kan kita tadi kalau gua ngomongin di awal kan skena apa namanya kita harus pakatin dulu ngomongin scene apa gitu. Ketika ngomongin industri ya pasti ekonomi. Tapi kalau scene musik yang apa yang mekar tumbuh di banyak apa tadi misalnya berdasarkan kota, misalnya berdasarkan apa geografis, berdasarkan genre musik tertentu gitu ya pasti sosial. Jadi tadi misalnya gua ngomong blues ya. Gue nonton juga ada dokumenter blues kan ya dia sosial karena gue males main blues sendirian dalam kamar gue butuh temen gitu ya akhirnya bikin acara satu dua ada media sosial akhirnya kumpul blues sampai hari ini banyak banget dan rutin punya acaranya bahkan ada ketuanya ada ini ngomongin di scene blues ya di Jogja itu kan bayangan gue pasti sosial gitu ketika itu menjadi ekonomi mungkin pilihan satu dua musisinya yang memang
gue pengen seriusin band ini sebagai pekerjaan gue nih, misalnya gitu. Ya itu pilihan, silakan gitu. Kalau ngomongin itu di Hmm. skena ya, di skena yang aku tahu gitu. Nah, ya Hmm. misalnya kayak di gini deh, kalau di Settleson kan kasusnya, bayangan gue kan sosial juga, anak tongkrongan kan. Kalau kita nonton di Hype kan Hmm. gitu, di Seattle itu orang lebih gampang nyari 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 drugs katanya daripada nyari nyari apa sih itu di Hype itu, gue lupa kayak gitu. Jadi dia Iya. udah karena sosial tongkrongan akhirnya menciptakan musik kayak gitu yang ada, Hmm. memainkan heavy metal dengan punk dikawinin jadi kayak gitu. Tapi beberapa diantaranya kan direkrut industri dan akhirnya apa namanya mau, dia udah nih jadi pekerjaan gua, yang kita tahu band-band besar dari situ ya, ada Pearl Jam, ada Soundgarden, ada Nirvana Hmm. gitu, yang akhirnya kan walaupun Kurt Cobain bunuh diri itu juga mungkin ada karena pertikaian itu kayaknya tuh, sosial dan ekonomi tuh. Gue gimana sih kok gue jadi ekonomi ya Hmm. bunuh diri ah gitu. Bayangan gue Kurt Cobain tuh begitu deh kayaknya kasus bunuh dirinya ya. Niatnya sosial kok jadi Hmm. ekonomi gue gitu kan, gue pang kok kaya mungkin gitu loh, bunuh diri deh. Analisa gembel loh ini. Mungkin Ah, nggak fans Kurt apa-apa. bisa menyanggah ya, fans Nirvana silakan Hmm. menyanggah gitu. Atau malah mungkin stressingnya tuh dua-duanya ya, nggak pilih salah satu ya. Kan bisa Mm-mm. aja Iya, dua-duanya. bisa aja langsung dari dua-duanya gitu. Sin, Iya. sin, Heeh. misalnya di Jogja, walaupun ini lagi-lagi aku analisa gembel juga ya. Ah, Misalnya monggo-monggo gini, silakan. apa? Aku pernah wawancara juga ada di YouTube-nya Rocket. Aku wawancara Dori Endang Mm-mm. Sukanti ngomongin skena Alamanda gitu. Jadi situ kan yang Mm-mm. membentuk band-band besar dari Jogja yang ada di ranah industri. Ya Sharon, siapa kita tahu semua, ada Sharon Seven tadi, Mas Pongki juga Mm-mm. hadir di live ini, sempat ya nongol. Iya. Ada Jikustik, ada apalagi ada The Rain dari situ, di yang Mm. pop nyelenehnya ini, pop kebutnya itu ya, kalau bisa bilang pop punk itu ya, ada Mm. Endang Sukamti, ada apa. Itu kan kalau aku memang ngebaca dan ngobrol dari mereka ya, memang mereka nongkrong karena sosial, gue main band, tapi juga ada prioritas ekonomi ketika dalam artian, kalau gue harus apa invasi, dan invasinya kan invasi industri Jakarta yang tadi kita bilang itu kan. Dan ketika Mm-mm. nama-nama besar itu menyentuh berhubungan dengan Jakarta ya mereka jadi menasional gitu, dan mereka dapat Mm. timbal balik ekonomi dari situ gitu. Itu di Jogja bisa kita lihat contohnya terjadi di skena Alamanda gitu, yang muncul di tahun awal tahun 2000-an atau di pertengahan 90-an mungkin ya. Itu aku analisa gembel ya, Mm. karena tidak melakukan penelitian ya, cuman ngobrol-ngobrol dari doang ya. Tapi bayangan Iya, gua, ya. dan mereka itu awalnya dari sosial sebenarnya, yuk kita ngeband yuk, yuk kita ini yuk gitu. Kayak Ceylon Seven kan teman nongkrong, ada lagunya kan yang apa, kotak sejuta mimpi itu, Mm-mm. sahabat sejatiku ya, bayanganku mereka bermula dari situ gitu. Tapi ketika Mm. ternyata dilirik industri atau mereka sendiri memang menyamperi industri ya, dalam artian mengirim demonya ke Jakarta ke label Mm-mm. dan kemudian jadi besar gitu, jadi ngetop ya, akhirnya kan ada efek ekonomi yang didapatkan. Tapi awalnya pasti dari sosial sih kayaknya gue gitu. Hmm. Nggak tahu kalau Iya, Pupaku ya. ya, tadi Pupaku langsung Wah, langsung aku. ekonomi atau memang sosial dulu tuh itu kasusnya tuh. Gitu. Tapi bayangan gue Kayaknya tetap sosial dulu sosial. kali lah ya, ketawa-ketawa dulu, ngejokes. Kayaknya Yang gitu sih Mas lucu-lucu. Rizky. Ah, Nah, ya. kalau Mas Rizky gimana coba jawabannya? Kita balikin lagi nih Doi. Dari penelitianmu Iya nih. gimana tuh? Stressingnya sosial atau ekonomi? Hmm. Nggak apa-apa nih, kita tungguin Mas Rizky kalau mau ngetik-ngetik, atau kita kalau invite kan mungkin lagi sibuk lah ya. Di jalan ya. Oh, ya. Oke. Lanjut yang lain. Yo, ada lagi yang mau nanya nggak ya? Mas Danang Rusdi mungkin mau. Mas Danang Rusdi ini dari Sin Lokananta nih loh. Nggak main-main loh ini. Mungkin bisa cerita nih Halo. dan skena musik yang ada di Indonesia, atau dari kacamata yang ada di Solo sebagai punya apa namanya, punya Lokananta di situ gitu. Silakan join nih, kayak di invite menarik nih Danang Rusdi. Oke, Mas Tadi Danang ini ada Rusdi ini ya, Mas? notifikasi. Also watching this live Oke, aku video. invite ya. Coba. Kayaknya dia menarik kalau Coba-coba. sepatah dua patah kata, bahkan 1000 kata boleh. Mm-mm. Oke, ini udah aku invite. Yuk, monggo masih ACC. Biar bisa bikin rame. Seru banget. Biar nggak gua doang yang ngoceh. Iya nih, sama kan pelaku skena kan macem-macem nih kan. Mungkin kalau di beda kota atau beda apa, ada cerita yang lebih seru lagi. Oke. Halo, malam Mas Danasti. Mas Rusdi ya. Salam kenal. Loh, Mas Kiki mana nih? Agak kecil kah?
Oh, Lokananta mau jadi museum, bener nggak Mas Danang? Nah, itu kayaknya menarik nih, udah dipancing nih sama Ambil nih, headset juga Mas jadi. Eri nih. Gimana Mas Danang? HP-nya lagi jatuh. Yo, lanjut lanjut yang lain deh. Nah, tuh balik lagi ya lo Mas Danang. Yo, Welcome. cerita Lokananta dong Mas Danang dan Hmm. skena musik yang dipetakan Apa? Lokananta, skena musik hari ini tuh kayaknya penting. Lokananta melakukan namanya, Nah, wah bikin kalau kemarin sempat tadi ngobrol disuruh bilang sih apa ngobrol event, bikin Lokananta acara gitu, mungkin terus nggak tahu masih relevan nggak membuat ya. fisik Karena kan album-album aku band-band cuma zaman sekarang dari tuh di fisik gitu kan, 2014 sampai juga melakukan 2018 digitalisasi gitu ya. artefak-artefak archive-archive yang mereka Jadi punya, mungkin gitu tuh scene nggak tahu penting tuh, atau sekarang masih elemen masih penting dalam masih sebuah scene relevan tuh nggak sih. Lokananta, punya negara lagi Cuma kan. kalau dulu kan fokusnya emang lebih kepada kayak nata Anu Mas arsipnya Danang, dulu maaf ya. bisa tolong diulangi lagi Mas? Maaf, maaf. Tadi suaranya tabrakan. Oke oke. Udah denger? Nah, lebih keras Mas. Oke. Oke. Bisa join kamera juga nggak, open kamera? Oke, terima kasih nih. Nggak tahu kalau sekarang ngobrol Lokananta masih relevan atau enggak karena aku kan terakhir di 2018. Habis itu Hmm. udah nggak terlalu terlibat banyak gitu. Cuma dari 2014 ke 2018 itu memang kita concernnya mencoba untuk membuka diri gitu untuk terhadap ruang untuk anak-anak musik, sebenarnya nggak hanya melulu populer ya. Dulu Hmm. seingatku 2015 itu ada namanya pesinden Mbak Megan, itu pesinden Hmm. dari Amerika, itu dia launching album di situ, cukup cukup menarik itu musiknya. Jadi ada unsur-unsur lokalitas yang ditampilkan di situ. Terus tauku Senyawa juga pernah live session di Lokananta. Jadi tak pikir di Solo sendiri masih sangat minim ya ruangnya, maka waktu itu kita coba maksimalkan peran Lokananta gitu. Itu sih. Kalau Hmm. untuk museum pengarsipan tak pikir masih perlu support dari luar ya, karena kan dari orang-orang Lokananta sendiri mungkin SDM-nya masih terbatas, terus mereka juga fokusnya juga masih harus cari secara ekonominya supaya bisa survive gitu. Makanya dulu kalau aku waktu di sana biasanya memanfaatkan dari teman-teman yang magang itu, biasanya kita maksimalkan untuk pengarsipan, scan arsip kayak gitu. Hmm. Lebih ke pendokumentasian sih sebenarnya dulu pengennya Lokananta gitu. Oke, Itu oke. Mas Emang Coba Kiki, direview San, saya kok malah hilang. aku tadi kurang dengar Oh, apa sorry. cerita dari Mas Danang. Oke, jadi ini Lokananta ini siapa kegiatannya agak mirip rekam skena sih. Jadi ada pendokumentasian beberapa musik-musik yang ada di Solo dan termasuk tadi ada sinden dari luar negeri dari Amerika yang namanya Megan itu dia juga bermusik di situ dan Lokananta ikut ini ya ikut rekamannya di situ ya Mas? Enggak, dulu waktu itu lebih ke launching sih, launching Oh album. ya. Mm-mm. Cuma waktu aku sebenarnya waktu Iksan Scooter itu mau kita bikin kayak acara rutin, jadi Lokananta live session gitu. Jadi di situ Hmm. musisi tidak hanya sekedar perform gitu, bikin Mm-mm. pertunjukan, tapi di situ ada bentuk pendokumentasian, entah itu secara audio maupun audio visual gitu. Seingatku yang baru terrealisasi si Iksan Scooter itu. Ari Reda kelihatannya juga pernah gitu. Jadi mungkin buat teman-teman yang mungkin tertarik, mungkin bisa di follow up. Itu mungkin Mas Oke, Kiki. ini ya ini tawaran keren banget ini luar biasa.
Sip. Mas Kiki Itu denger nggak? Kagak. Ya. Samar-samar Nggak banget. denger. Oh, suaranya kurang kecil ya. itu mungkin. Kalau Masih Lokananta dideketin ya. mau jadi museum itu, wah kurang tahu juga ya, gitu lah. Nggak bisa masuk bertiga atau Mas Apakah Danang yang masuk, gua karena cabut dulu, gua lewat chat Mas Danang masuk ke sini kalau aja yang kali ya biar dulu waktu teman-teman yang aku lain kita bisa udah dengar. memang membuka diri gitu loh Mm-mm. untuk jadi apa istilahnya destinasi gitu. Entah itu secara wisata maupun istilahnya orang pengen bikin kajian kayak gitu udah cukup terbuka sih. Skripsi, tesis ya gitu udah beberapa kali ada gitu. Nah, bahwa itu mau Oke. dikerucutkan lebih ke bentuk museum kurang tahu karena sebenarnya wacana itu udah lama juga. Dulu seingatku Ya, ya, ya. itu ada arsip. Jadi ada ahli akustik kan namanya Pak Totom Kodrat. Mm-mm. Pak Tatom Kodrat itu ketika meninggal dia arsip-arsipnya itu dia hibahkan ke Lokananta termasuk beberapa buku gitu, beberapa tulisan. Dan di situ dulu saya ingatku dulu ada kayak proposal Lokananta Millennium. Oh, itu apa itu, Mas? Lokananta Yang Millennium milenium itu itu. sebenarnya prinsipnya sama saja sih. Jadi dia tetap membawa roots-nya Lokananta yang recording itu masih tetap dipertahankan, tetapi waktu itu sembari kayak dimaksimalkan untuk museum, kayak untuk tempat untuk pertunjukan musik itu juga dimaksimalkan. Dan setauku itu di 2018 kalau nggak salah Hilmar Farid itu sempat bikin juga FGD di Jakarta. Waktu itu ngundang juga kayak misalnya Wendy, terus itu David Tarigan gitu. Itu prinsipnya sebenarnya sama tak pikir dengan rencana Pak Totom untuk bikin Lokananta Millennium. Cuma memang kembali lagi kembali ke political will-nya dari PNRI ya gitu, selaku dia pemegang Oh iya. kekuasaan istilahnya pemangku kebijakan untuk Lokananta. Itu Oh sih yang iya. bikin repot memang deal-dealan di situ biasa pemerintah. Iya biasa pemerintah kan kadang kita nggak selalu sejalan sih ya sama pemerintah, Mas. Iya. Ya tuh mau gimana lagi? Gitu. Yang punya kepentingan yang mau ada kepentingan di Lokananta banyak ya instansi-instansinya Mas ya. Iya. Kayaknya. Iya. Dan sebenarnya ya itu tadi kalau kita ngelacak ke beberapa tempat sebenarnya juga nggak terlalu susah karena pada dasarnya ide sama aja sih. Dulu aku pernah waktu di Lokananta itu sempat ngobrol dengan almarhum Mas Jaduk itu juga dengan Mas Aji Wartono itu sebenarnya juga sama, niatnya semua sama gitu loh. Cuma memang kembali lagi gitu loh, dari para pelaku kan kita hanya bisa jadi supporter ya, istilahnya seperti itu. Tetap eksekusinya kan kembali lagi ke pemerintah PNRI. Saya pikir kalau kota pun pemerintah kota mungkin juga udah beda instansi. Setauku memang kemarin ada wacana dari berita lokal itu mau dipakai kayak THR. Di Solo kan dulu ada THR Sriwedari. Kalau di sini mungkin pura wisata ya. Iya dulu ada di Pura Wisata. Ya. Nah, Wisata juga kan udah ini kayaknya. Iya. Nah, itu rencana mau dipindah ke Lokananta. Wacana itu sebenarnya juga waktu aku di sana juga udah ada gitu. Kos plusan udah sempat dibikin di Lokananta. Gitu. Banyak sih sebenarnya. Yang Oke. Tak pikir perlu dukungan dari pihak luar karena itu juga mungkin terlalu susah kalau dieksekusi oleh Lokananta sendiri karena SDM-nya masih sangat terbatas. Setahu itu, cuma nggak tahu kalau sekarang apakah mereka udah ada divisi-divisi baru untuk pengelolaan secara ruang-ruang untuk studio gitu, untuk pikiksan, pameran.
Oke, oke, keren, keren. Gitu sih. Semakin beragam, semakin luas. Iya, itu mungkin kemarin Mas Kiki sama Mas Atong tuh katanya mau bikin roadshow Oh, oh. Oh iya, di Mas di Atong. Lokananta gitu loh. Tak pikir ya itu Iya. tadi sih, makanya kalau aku ada beberapa teman dari kemarin sempat main ke Jakarta, ada beberapa teman tanya, wah pengen main ke Lokananta. Kalau aku lebih nyaraninnya ya itu jangan cuma kalau misalnya lagi dari teman luar kota ya sayang kita hanya rekaman doang gitu ya. Jadi lebih baik kayak waktu White Shoes itu gitu loh. Jadi rekaman terus sekaligus didokumentasikan gitu. Terus nanti dijadikan produk itu akan lebih lebih maksimal dan itu buat Lokananta sendiri itu masih bisa jadi dia ngelanjutin rekam jejak dia lah secara mendokumentasi. Saya pikir itu. Hmm, iya ya. Itu Cocok sih kalau banget tuh dari rockabilly masuk Lokananta. Ya udah ada albumnya kan, Rokananta Riot. Tahun berapa Mas ya? 2014 ya? iya, itu kan dulu Udah hype gara-gara gitu. denger 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 remaja Bahana nyanyi burung kakak tua itu kan. Karena Mm-mm. pertama kali waktu ketemu Adi itu waktu aku nongkrongnya di Lokananta. Oh. Sabtu-Sabtu gitu terus baru dia cerita oh ya udah Mas nanti kapan gitu The Hydran kita rekaman di sini. Jadi emang Iya, dulu sempat terus sempat ketemu. terus ngerepoti aku. Gue mau rekaman tuh, Rokananta. Ya siap. Ya berangkat. Kita tidur di tempat yang sekarang jadi kafe itu, horor itu tempat itu. Iya. Waduh. Nah itu karena memang dulu kita planningnya seperti itu dan kita nggak hanya Lokananta akhirnya nggak ngomong cuma masalah musik ya. Jadi dulu aku sama kebetulan pimpinanku itu kan dulu sebenarnya S1-nya dia film IKJ Iya. gitu loh. Jadi dia juga kira-kira tahulah gitu kira-kira Lokananta mau dikembangkan seperti apa. Jadi aku mikirnya juga bisa dipakai untuk anak-anak seni pameran gitu. Pameran visual gitu. Terus ada tempat untuk gigs-nya juga ada. Waktu bikin gigs pun itu kita plot ada beberapa tempat, bisa di Taman Tengah, bisa di itu yang di halaman yang luas itu, bisa di pendopo, bisa di studio. Jadi kita bisa menyesuaikan dengan konsep dari teman-teman yang pengen perform di tempat itu seperti apa. Sri Hanuraga itu dulu bikin jazz kelihatannya di pendopo. Itu dia pernah bikin. Hmm. Oke, Dulu sama keren, The keren. Hydran itu juga udah ngerancang itu wah nanti panggungnya di depan gedung aja gitu. Iya, sempet ya. Tapi sempet juga sebelum pandemi kan mau balik lagi ke sana kan teman-teman The Hydran tuh. Tapi abis itu koronce kan. Jadi semoga Iya. bisa koronce lagi-lagi lah. Nih Inyong Iya. bilang rekaman situ Bang yuk gitu. Ya boleh Nyong diproduserin Iya. Nyong, diurusin. Kan Keren, Dono sempat keren, nanya-nanya keren. lagu-lagu tuh Iya. ke untuk rekaman album band Bego inilah band kagak jelas ini tapi diproduserin aja ayo diurusin gue males ngurusinnya soalnya Iya bener seru enakan banget. ngurusin Apalagi band orang lain. manajemennya makin kemana-mana. Makin kemana-mana manajemennya. Soalnya kebetulan mata kuliah aku ada yang mengenai pengelolaan pertunjukan tuh sempat rencana sih. Nggak tak masih wacana juga ya. Jadi apa enggak itu emang mau main ke Lokananta ngeliat-liat Ta- yang Tata awalnya kelola cuma pernah rekaman sih. gitu. Tata Iya, kelola iya, pernah, aku pernah kunjungan. Aku pernah ketemu Mas Mike. Iya, saya tata kelola, Mas. langsung. Oh, tata kelola. Iya, Iya, dulu pernah tapi kunjungan. saya yang S2 Mas, bukan yang S1. Jadi nggak sedih bawa Pak Mika. Nah itu Aku yang pernah ngusulin ketemu. Bu Citra. Hmm, Bu Citra Handayani itu sempat ya kalau solo ya mainlah kalau Lokananta kan deket, tinggal naik Pramex terus lihat-lihat gitu seru. Mas Eri gitu juga beberapa kali ketemu di Lokananta. Ayo Mas Kiki, Oke. Mas Eri mungkin kalau mau bikin sesuatu di Lokananta. Ayo dong Nggak ya. Iya. nggak harus band-bandan Jadi juga kita sih. touring. Ya, nanti mungkin ini Mas ya rekam skena kita putar di situ kali ya kita putar dan diskusi di Iya. situ ya Oh keren, Bisa. boleh. heeh. udah ada Itu rencana sekalian. juga nih abis ini. Kita rencana launchingnya kan rilisnya bulan abis Lebaran ini sekarang masih proses ya udah 80% lah tinggal finishing kalau udah jadi kita premier di Jogja ini rencana ya bocoran ya terus nanti kita bawa itu ke tiap-tiap kota untuk yang penting kan diskusinya dulu gitu kalau cuma langsung di YouTube Iya. nggak seru gitu Iya, benar. paling kan satu dua lah di iya. YouTube atau teasernya gitu atau BTS-nya gitu nanti kita bikin roadshow dan salah satu titik yang kita incar Lokananta tolong dicincaikan ya. Iya. Oke udah Dan deal-dealan tak nih. pikir ya Seru banget. sebenarnya
kayak YK48 kemarin kan juga menariknya gitu, ketika itu diputar di beberapa titik gitu loh. Jadi kita bisa bisa dorong juga gitu, bisa ngajak untuk teman-teman di tiap kota itu mulai untuk apa ya, merekam gitu loh, mendokumentasikan gitu loh. Karena kan kalau tadi ngomong misalkan stressingnya ke ekonomi atau sosial gitu, kalau sosial terus kita ngomongnya ruang lingkupnya Indonesia itu kan akan menarik banget gitu loh, nggak cuma Jawa doang gitu loh, dari Sumatera itu seperti apa, teman-teman dari Pontianak kemarin juga aku dengar mereka udah ada beberapa mulai untuk mendokumentasikan apa, geliat skena gitu. Kadang Itu kalau ada aku satu mikir enggak. ada satu kota itu Mas di apa namanya Bojonegoro ya, depannya Blora itu cuma kayaknya masuknya Jawa Timur karena waktu itu kita apa namanya keterkaitannya administratif ya buat program yang rekam skena yang aku buat sekarang kan memang untuk DIY Jateng tuh ada yang daftar dari Bojonegoro dan dia udah bikin teaser ngomongin musisi-musisi yang ada di Bojonegoro itu keren-keren loh. Coba siapa yang pengen tahu tentang siapa musisi di Bojonegoro, misalnya di Kudus, di Demak, di Pati Iya, gitu-gitu. iya, Kan benar, kita pengen benar. tahu kan Itu kayak menarik, apa menarik, skena menarik. musik di tempat itu gitu. Nah, itu harus ada orang-orang oknum-oknum agen-agen organik yang membuat dokumentasi atau dokumenter misalnya tentang geliat musik di kotanya masing-masing yang buat mereka, bukan kita datang ke sana Iya, kita benar, bikin benar. gitu. Aku dulu Oh pernah iya, pernah seru. ngobrol sama Hanton, vokalisnya Ya, Van Bang Esterti Esterti. itu. Oh, Ya. itu kan dia ternyata sempat mendokumentasikan teman-teman hardcore kalau nggak salah yang sempat main di Lokananta gitu. Wah, waktu itu aku sebenarnya udah excited, fotonya isi ora mas gitu. Karena ketika itu masih ada fotonya, kita bikin pameran, kita bikin acara obrolan itu mesti seru gitu. Nah, lagi-lagi sayangnya file-file kayak gitu Iya. Waduh, ah, sayang banget Mas. udah Waduh. udah udah hilang di, ya istilahnya apa, Di zaman digital aja udah burem apalagi di zaman analog kan, iya, archive itu kan. Itu nah karena ini bener yang seperti yang di Indonesia yang kekurangannya tadi arkivis-arkivis tadi itu ya iya, orang-orang Iya, yang iya. bekerja di ruang sunyi istilahnya kan di lorong sunyi dia tapi mengumpulkan artefak-artefak apa segala iya, kerja-kerja kayak gitu yang kurang di scene musik di Indonesia gitu dan aku pikir iya, Oh pasti iya. peminatnya banyak tapi apa ya membuat ini menjadi sesuatu yang asik gitu loh itu kan iya, PR-nya sebenarnya. iya. Mm-mm. Dan kalau udah ngomong kayak gitu kelihatannya ya tadi kayak ketika kita ngomong kangen band gitu loh. Aku sendiri juga udah nggak terlalu melihat ke apa istilahnya Karyanya audionya masuk atau enggak, tapi kadang cerita-ceritanya itu yang buatku itu menarik, itu menarik bener-bener dan aku menarik. dapetnya dari film gitu bukan dari pembuat Iya, musik gitu walaupun itu fiksi berdasarkan kisah nyata ya filmnya iya, apa iya, Lola iya. Amaria itu kan Lola itu gue ngeliat Amaria. di situ gue langsung merinding gue nonton kangen band ditunggu-tunggu oleh TKI di Hongkong ya kalau nggak salah ya dan Iya, iya, poster-poster iya. mereka itu posternya tuh kangen band TKI di sana gitu walaupun itu film apa adaptasi ya tapi Iya. itu nyata aku yakin itu nyata gitu kayak gitu dan maksudnya kangen band punya pasar yang ada di situ. Pak Iwan, sorry ya. Lanjut besok Iya, ya. bener. Ada tamu tadi. Oh, Lanjut nggak apa-apa, nggak Dan apa-apa. Sama dan ini tak sih pikir kayaknya sebenarnya menurutku apa perlu ada apa ya seperti yang restorasi atau konservasi gitu-gitu ya Mas. Kayak misalnya lagu-lagu lama di remaster gitu-gitu kan iya, menarik juga kayaknya. Ya, yang dilakukan Irama Nusantara tuh penting banget. iya. Hmm. Di Bandung kan juga ada teman-teman dari Alunan Nusantara kalau nggak salah, mereka Ya. kan spiritnya sama. Dan tak pikir kadang sebenarnya kita juga nggak harus selalu terjebak pada arsip yang tahun 50-an atau apa, karena kadang ketakutanku malah justru kita yang 2000-an aja itu kan sebenarnya banyak. Iya. Dan itu Iya. kan belum terlalu jauh, saksi hidupnya masih banyak, itu masih bisa dilacak gitu. Kita masih bisa ngejar ke situ, baru nanti mungkin mundur lagi pelan. Tapi kalau kita fokusnya ke 50 60 kadang kayak ngomongin Lokananta terakhir itu ada yang namanya Pak Imam Muhadi itu yang paling memorinya paling kuat gitu loh, karena dia dari eranya RRI sampai eranya Lokananta dia ikut di situ. Tapi itu pun kan udah meninggal gitu. Jadi kita kalau ngomong pengarsipan ya memang harus fokus sih memang. Makanya salut buat teman-teman kayak Irama Nusantara, Alunan Nusantara gitu. Mereka punya energi ke sana gitu.
Itu Iya, sih iya, kalau keren banget. dari aku. Festival archiving. Oh itu harus dibikin Se tuh ya. iya, sebegitu pentingnya. Ini radio buku juga mengarsip kok jika sekali nih Ah tempat iya. tempat aku sekarang di radio buku kan. Oh, Tapi kan ke kamu di radio literasi buku dan sekarang? iya nih radio kan makanya banyak buku-buku nih Mas. Oh, oh ada Pak Heeh. Kiai dong, Gusmuk dong. Nggak Oh, ada, lagi Gusmu nggak ada. lagi nggak ada. Ini aku sendirian sendiri. Empu Yang itu ngurus guru udah besar itu. pada. Oh iya, iya, ya. Aku kebetulan pernah volunteer dan dibimbing sama beliau dan itu keren banget. Kan dia juga termasuk menyusun buku-buku. Ini ya kayak 100 konser atau itu keren Ya. banget sih Dan mendokumentasikan 100 konser itu konser. kan kita bikin konten TV-nya, tapi memang belum di Oh YouTube iya kan, di Ray. heeh. Di konser Ya kan. di konser juga Itu ada. Heeh. berdasarkan dari 100 konser penting yang ada di Indonesia itu kita bikin program TV-nya gitu. Iya, ya, itu keren banget itu. Cuman susah kali ya apa nyari yang tahun 50 60-an nyari Selamat Ya, Berburu cuma Foto foto dan foto-fotonya suara-suaranya. aja kali. Eh, Ya memang itu harus kerja kerja riset ya, harus kerja iya. kerja menggali arsip. Kalau di AJTV tahu sendiri lah ya, maksudnya ya salah satunya kejar Dulu, kejar setoran, kejar tayang, yang penting ya untuk pemantik aja kan. Kalau di TV kan ini ada loh kayak gini, tapi membuat sebenarnya orang-orang yang memang ya misalnya arsivis gitu, Mm-mm. peneliti gitu, segala macam itu yang harus membuat ini menjadi kerja beneran gitu, kerja dalam artian mendalam gitu. Kalau TV atau media Mm. massa kan ya pemantik aja bayanganku. iya. Iya, iya, bener banget. 2014 dulu sebenarnya masuk ke Lokananta, tujuanku sebenarnya lebih lebih tertarik ke pengarsipan sebenarnya. Kalau yang gigs gitu kan udah banyak ya. Cuma kadang dilematisnya tadi dulu ketika 2014 jadi volunteer kita tidak punya akses yang cukup luas gitu loh, karena itu kan mungkin juga nggak bisa sembarangan ya. Tapi Iya, ketika nggak boleh kita masuk masuk, dapurnya ya, Mas. iya, masuk mungkin boleh, tapi kalau mungkin terlalu terlalu ngulik Di terlalu dalam, ngulik-ngulik kadang langsung. mesti pertanyaannya buat apa bla 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 bla. Tapi Mm-mm. dilematisnya ketika kita masuk jadi bagian institusi Lokananta lah sih katakanlah, Hmm. itu akhirnya kalah dengan nota dinas. Oh iya, Iya. wah Jadi tuh misalkan kita, udah sama wah ini pemerintah tuh. minggu ini rencana aku pengen nata ini gitu loh. Kita udah siap, tahu-tahu Mas Danang ini ada tugas ini kerjain ini, ya udah gitu loh. Nggak bisa gitu Idealisme juga. dipangkas administratif ya. Hmm, iya ya itu di birokrasi gitu ya Mas. Apalagi Itu. kalau yang di Lokanan kan masih ya, setahu gue emang ya masih itulah masih agak konservatif gitu ya mau gimana. Masih Aku dan dulu itu juga jadi, hah? Itu aku juga dulu sempat jadi apa ya sebenarnya bahan omongan di mana bahan omongan jadi anak-anak kampus juga lah di teman-teman iya. aku kayak pemerintah kok susah amat kok minta apa dananya lah kebijakannya lah gitu gitu Mas. Lanjut Mas. Dulu dulu aku sebenarnya waktu 2015 itu diajak gabung itu sama pimpinanku, dia cuma ngomong, Mas Danang kalau punya ide apa tulis aja, terus aku bikin ya itu tadi sih kayak pusat pusat apa ya informasi gitu loh, pusat informasi Hmm. audio, karena kalau ngomong Lokananta kan sebenarnya nggak melulu musik ya, dia kan Iya. produknya produk audio gitu loh, jadi ada cerita rakyat gitu loh, ada lagu rohani gitu, tak pikir itu Pengajian nggak? pengajian itu tak pikir harus benar-benar ditata, dan kita itu kan sebenarnya kayak kalau dalam industri buku itu kan cuma apa ya, percetakan ya. Kayak kemarin Iya, misalkan ada Sukma gitu loh dari Crack Jogja gitu, dia tanya misalkan ada nggak istilahnya misalkan kenapa kok milih covernya seperti ini gitu loh, milih artisnya seperti ini. Aku yang ngomong ya nggak ada. Di Lokananta yang ada cuma daftar lagunya ini mungkin direkamnya tahun ini. Nah kalau mungkin tanya-tanya kebijakan kayak gitu mungkin kalau masih ada ya departemen penerangan otomatis. Tapi kalau udah nggak ada ya Bubar. udah bubar ya. udah nggak ada lagi ya Bisa penerangan bener sih, tahun ya. kapan itu Mas? karena kan sebenarnya think tanknya nama di sana kan gitu loh. Ibaratnya yang ya apa segala sesuatunya kan berjalannya kan sebenarnya dari departemen penerangan gitu. Kalau Lokananta itu kan sebenarnya hanya percetakan gitu. Lokananta Hanya ini monumen pers gitu yang di Solo itu kan iya. sebenarnya hanya itu. Ya ini anak usahanya ya BUMN ya Mas. Nah itu
rewardnya. Asik. Aduh. Ya. Makanya setelah pimpinan yang eraku itu juga udah keluar, agak susah juga karena sebenarnya aku kalau nggak salah mencatat itu udah 3 kali dapat pimpinan dengan latar belakang profesional, dan dua itu aku udah ketemu. Ada satu itu namanya Bu Utik. Bu Utik itu dulu yang waktu rame lagu Rasa Sayangi itu kan Iya, beliau iya. dulu orang MMTC, jurnalis gitu. Hmm. Aku pernah ngobrol beberapa kali, itu dia juga cukup punya visi yang oke gitu loh tentang Lokana. Cuma ya itu tadi, kalau nggak pensiun ya kadang memang udah harus paripurna, dan balik lagi ya kayak lembaga pemerintah yang lainnya ya, ketika ganti pimpinan kan udah ganti kebijakan, nggak coba dilanjutkan lagi apa warisan-warisan yang masih harus dilanjutkan dan sebagainya. Itu sih PR-nya. Cukup melelahkannya di situ kalau Lokana. Tetap semangat ya, Mas. Oke. Itu ya. Ini aku sebenarnya malah di Jogja nih posisinya. Oh ya. Oh, tak kira Iya. di Solo. Enggak, tadi sekarang baru di tempatnya Mas Singgi Sanjaya. Oh, tempatnya Pak Singgi. Tempatnya Iya. ini. Oh, Bu Pak Sheila Singgi dan ya, Pak ya. Bantut. Iya. Ya, salam ya. Sama. Oke, Ya, salam juga. itu. Oke, Mungkin ini teman-teman, ini sudah 2 jam, ini kira-kira sudah sisa 2 menit lagi, mungkin kita sudah harus masuk ke kesimpulan ya. Oke, buat Mas Kiki ini akhirnya kesimpulannya skena Indonesia ini dari apa yang dilihat Mas Kiki sampai sekarang, ada kemungkinan yang menarik apa untuk kedepannya? Apa ya, kalau menarik tiap hari pasti ada ya, tapi kalau gue pribadi kan nggak punya prediksi jangka panjang kan. Ya kaosnya aja Sex Pistol, no future kan, nggak tahu future kayak apa. Tapi yang jelas kalau ini ya selama orang masih mendengarkan musik, selama orang masih memainkan musik, selama orang masih membeli musik, ya mengapresiasi musik, orang masih mempromosikan musik, orang masih ya tadi ekosistem tadi lah, skenanya itu jalan, ya pasti banyak hal-hal baru yang akan terjadi ke depannya gitu. Tapi kalau aku punya proyeksi, aku di bab apapun aku nggak punya proyeksi loh dalam kehidupan ini ya. Ke depan jangka panjang tuh nggak punya aku di kepalaku. Oh Besok aja iya, gua nggak ini tahu aja ya ngapain. Pak, ngalir aja ya, lihat aja ya, ikut aja ya. Oh, ini ada Fendi Oke, sampai kalau sahur dong. Wani. sampai, waduh, belum makan. Besok pagi syuting kan. Banget. Kalau Mas Danang mungkin ada kesimpulan apa yang menarik dari obrolan kita hari ini? enggak sih, ya sebenarnya belum bisa disimpulkan juga ya gitu loh, karena Iya sih, banyak hal masih yang panjang banget di sebenarnya. masih tanda tanya, banyak hal yang masih tanda tanya. Tapi yang penting ya itu tadi sih, mungkin kesadaran ya sebenarnya klise ya, tapi kesadaran pengarsipan tuh mungkin tak pikir memang harus mulai diawali gitu loh. Kadang kita juga nggak usah terlalu yang jangka mundur ke belakangnya jauh gitu loh. Ya kita arsipkan aja apa yang bisa kita arsipkan sekarang, fenomena-fenomena yaitu tadi misalkan kayak kangen band, fenomena-fenomena musikal kayak gitu. Tak pikir itu menarik, dan ya itu tadi sih, kalau aku masih selalu menunggu gitu loh, karena Indonesia itu kan bentangan dari timur ke baratnya itu kan sangat luas gitu ya, dari teman-teman dari Sumatera gitu, dari Kalimantan, Sulawesi, itu akan sangat memperkaya gitu. Jadi tidak melulu Jawa gitu. Iya. Di Jawa aja juga belum tuntas dengan daerah-daerah lain, misalnya kayak kemarin aku Iya, Jawa menarik sak banget gitu. blusuk masih ada tuh. Cilacap itu Ya, itu ada tadi. skena lucu Iya. juga, yang keren juga di situ, Iya. yang memang belum blow up gitu. Iya. Itu masih Jawa loh, belum ngomongin pulau lain. Iya, benar. Iya, benar. Makanya kan Dan masih- emang Kita butuh agen-agen Masih- organik Iya. yang banyak Iya. dan sadar. Ya, kembali ke lagu internasional ya, kita masyarakat yang sadar. ya, oke. Dan dengan segala macam problem peliknya dan segala macam keragaman skena musik-musik di Indonesia emang penting banget. Pada akhirnya konser bikin rekam skena, dan Lokananta juga ada kegiatan pendokumentasian sendiri. Ini memang sesuatu yang menarik, dan AMT pun juga
membuat buku, merilis event-event musik dan musik kontemporer, buat open lab segala macam. Itu memang usaha kita semua untuk mendokumentasikan dan membuat musik-musik kita tetap lestari sampai anak cucu kita bisa dengerin karya-karya yang keren banget. Oke, kira-kira gitu. Makasih mas-mas yang udah join kita, Mas Kiki, Mas Danang, dan juga teman-teman Terima kasih. Masih udah diundang. teman-teman audiens, teman-teman yang nonton, makasih. Tadi ada beberapa nama keren juga, suhu-suhu tadi juga datang, sungkem dulu. Oh, ada Jimmy Multazam, wih, ngeri loh. Ada Pongki Barata, ada Rizky Iya. Summerby tadi ya. Oh, Leonardo iya, Ringo iya. tadi juga Iqbal ada. Sangkakala. Hah? Leonardo Ringo tadi juga kelihatannya. Leonardo Ringo Leonardo sempat Ringo. muncul. Orang-orang penting juga jadi deg-degan gua kalau mereka nyimak. Iya, saya juga apalagi nih ketemu Mas Kiki aja deg-degan ini, mantan kapten. Nah, ini nggak jadi sampai sahur nih, dua personil band gua Iya. sampai sahur nih. Kita bikin di grup Roket aja, Pak. Iya nih. Pakai akunnya Roket habis ini yuk. Tapi siapa yang memantik diskusi? Oke. Ini ya nanti bentar lagi juga ada rekamannya di YouTube, di IG. Jadi buat kalau misalnya ada feedback, ada terusannya, monggo nih biar teman-teman yang tadi nggak sempat nonton atau baru sepotong-potong doang bisa nonton. Oke, terima kasih Mas-mas. Kita udahan dulu ya. terima kasih, Selamat Mbak. malam. Terima kasih. Udah. Thank you semuanya.